Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, taat dan setia padamu, karena Kau terlalu baik, karena Kau terlalu baik mengasihiku, Tuhan. Biar ku memandang-Mu, biar ku memandang-Mu, oh Tuhan. Biar ku memandang-Mu, biar ku memandang
lupakan semua masa lalu, ku kembali kepadamu. Ku berlari, ku berlari, ku berlari. Dan kau berlari memelukku erat Tuhan. Ku berlari kepadamu. Yes, dan kau berlari memelukku, mendapatkanku lebih dahulu. Oh, kau hardik semua musuhku. Kau buka jalan bagiku Tuhan, karena kau berlari menghampiriku. Dan membuka jalan di saat ku sadari bahwa kau yang ku perlukan, bahwa kau yang ku butuhkan. Kau menyadarinya dan kau langsung berlari mendekapku kembali. Dan kini ku pulang ke dalam pelukanmu, tempat beristirahatanku Tuhan. Ku berlari kepadamu, dan kau berlari mendapatkanku lebih dahulu. Ku berlari kepadamu, kau berlari mendapatkanku lebih dahulu Tuhan. Percaya Kau mendapatkan kami lebih dahulu Tuhan. Kebenarannya bukan kami yang mendapatkan Tuhan, tapi Tuhan yang mendapatkan kami. Ketika si anak bungsu datang pulang, yang mendapatkannya lebih dahulu adalah sang bapa. Itu juga yang selalu terjadi di antara kami dan Engkau Tuhan. Selalu Papa yang lebih dahulu dapetin Yesus, selalu Papa yang lebih dahulu dapatkan kami. Saat kami sadar bahwa aku udah terlalu jauh, aku udah terlalu kotor, di saat itu Engkau berlari mendapatkan kami, karena di saat itu kami menyadari bahwa kami bukan apa-apa tanpa Engkau. Thank you Pak. Biar hari ini kami pulang menjadikan Engkau segala-galanya lagi untuk kami, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, dan menyerahkan semuanya. Gak ada yang kami tahan, tapi seluruhnya kami serahkan buat Engkau. Bapa kami yang baik, gak pernah menolak kami, tapi selalu membuka tangannya ketika kami mau pulang. Kau selalu di sana menanti kami dan memeluk kami pulang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Pak. Di hati kami ku sadari bahwa Engkau yang terbaik. Di saat dunia tak dapat ku andalkan lagi, Kau selalu sabar menantiku kembali. Dan Kau membuka tanganmu memeluk diriku lagi. Yeah.
dan ku tak ingin pergi lagi, karena kau tempat yang terbaik untukku. Tuhan, tak ada yang lain. Dan itu yang selalu ada di pikiran kami, Pak. Kau yang terbaik. Kami gak bisa kemana-mana lagi selain diam di dalam hadirat-Mu. Ada di mana Engkau ada, seperti Engkau selalu ada di mana kami ada. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu, tubuh Kristus yang terkasih. Sungguh malam hari ini malam yang luar biasa ya. Malam yang penuh sukacita, malam yang penuh berkat Tuhan. Karena kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Kita semua sama-sama menyembah Tuhan ya, dalam roh dan kebenaran. Sungguh kita semua merasakan ya bagaimana hadirat Tuhan hadir dalam setiap rumah-rumah. Ya, kami percaya bahwa ya Roh Kudus yang melawat setiap tubuh Kristus, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Kami menyambut setiap Bapak Ibu, saudara-saudari, setiap teman-teman, anak-anak muda yang hadir pada Mesbah Koramdio malam hari ini. Selamat datang ya, kami sambut sebagai keluarga Allah. Kami senang bisa berjumpa dengan Anda dalam Zoom Mesbah Koramdio malam hari ini ya. Nah, kami dari tim Mesbah Koramdio ingin menyambut Bapak Ibu, teman-teman semua yang baru pertama kali hadir. Terima kasih yang sudah tulis nama di room chat ya. Wow, ada begitu banyak sahabat-sahabat baru. Ini ya keluarga dalam Tuhan yang kita kasihi. Ya, bolehkah tuliskan nama yang belum tulis? Ya, nanti tim co-host akan menyambut Anda. Nanti tim co-host juga akan berkenalan dalam breakout room, yang pria dengan pria, yang wanita dengan wanita tentunya ya. Kita ingin mendoakan supaya Bapak Ibu boleh mengalami damai sejahtera dan sukacita Allah. Jadi jangan ada yang terlewat ya malam hari ini. Pastikan sahabat baru tuliskan nama, kemudian umum atau youth, karena kita punya tim youth yang luar biasa yang siap melayani teman-teman youth ya, yang teens, yang youth, kita sambut nih. Saya melihat ada anak-anak teens dan youth yang hadir juga. Selamat datang semua ya. Oke, nah Bapak Ibu, kita juga ada Mesbah Koramdio setiap hari, nggak cuma hari ini aja, tapi setiap hari dari pagi jam 5.45, bolehkah co-host dibantu ya, ini linknya, Bapak Ibu boleh screenshot untuk besok kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan ya. 5.45 pagi waktu Indonesia Barat ya. Ini sudah dibuka linknya, jadi Bapak Ibu yang di luar Jakarta ya, pastikan jam 5.45 pagi waktu Indonesia Barat sudah dibuka, itu linknya. Silahkan di screenshot. Kemudian jam 7 linknya sama, ada yang jam 8 dan jam 9 ya. Ada 4 waktu Mesbah Koramdio ya. Koramdio artinya kita bertemu muka dengan Tuhan setiap hari. Wow, kita semakin mengasihi Tuhan ya di pandemi ini. Justru kita semakin dekat sama Tuhan. Di luar sana hujan tidak menghalangi kita untuk mengalami hadirat Tuhan ya, mengalami mujizat Tuhan yang sungguh luar biasa ya. Nah, malam hari ini kita nanti juga akan mendengarkan kesaksian. Tapi sebelum mendengar kesaksian, nah saya mau mengajak Bapak Ibu, sudahkah tahu kompak? Apa itu kompak? Kompak itu adalah komunitas sepakat ya. Nah, Bapak Ibu yang belum tahu kompak, tanya di room chat. Oh, apa teman-teman kos akan membantu nanti di breakout room ya. Yang mau, saya mau ikut kompak ya. Nah, yang belum tahu itu kompak apa, nanti di breakout room akan dijelaskan. Silakan tulis di room chat, saya mau ikut kompak, saya mau belajar kompak. Nanti tim co-host akan membantu Bapak Ibu semuanya. Ya, oke, ini ada link kompak. Ya, silakan Bapak Ibu bisa screenshot. Ya, bolehkah co-host bantu? Ini link kompaknya, yang pria dengan pria, yang wanita dengan wanita ya. Setiap hari 30 menit Bapak Ibu ya, 30 menit ngapain aja? Nanti Bapak Ibu tanya di breakout room ya. Nanti akan dilayani sama teman-teman co-host yang luar biasa yang siap melayani Anda tentunya ya. Yang pria dengan pria ada jam-jamnya, bisa di screenshot. Oke, ada yang minta ditampilkan lagi ya link kompaknya. Wah, ini ada yang antusias ya dari Kalimantan. Wah, selamat malam ya.
Bapak Ibu yang ada di Kalimantan, ya ini dia linknya. Yang wanita dengan wanita, yang pria dengan pria ya. Nanti boleh tanya di breakout room yang pengen tahu seperti apa itu komunitas sepakat ya. Nah, nggak cuma yang umum aja, ini untuk yang umum ya. Untuk anak-anak muda yang youth, bolehkah ditampilkan? Kita juga punya nih buat setiap anak-anak muda boleh terlibat juga dalam kompak ya. Oke, silahkan ditampilkan link kompaknya untuk anak-anak muda juga. Nah, kita punya ya untuk teens dan youth lewat line ya. Nah, anak-anak muda pasti punya nih line ya. Ada tiga waktu ya. Ada yang jam 9 untuk yang wanita dan pria, ada yang pagi juga. Jadi silahkan pilih. Kemudian ada juga yang youth ya. Yang youth ada lagi juga ya, bisa ditampilkan. Selain 3 link ini, ada lagi yang youth, kita juga punya link kompak lagi. Jadi teman-teman youth silahkan pilih waktunya yang mana yang bisa. Ya, ada link kompak lagi. Nah ini dia, ya 6:30 sampai jam 7 setiap hari lewat Zoom. Nah pastikan teman-teman youth bisa hadir juga ya. Nggak cuma teman-teman youth, Bapak Ibu yang punya anak-anak ya, boleh diajak anak-anaknya dalam kompak, dalam kompak anak pun banyak kesaksian yang luar biasa. Kalau penasaran seperti apa kompak anak ya, anak-anak pun sudah ikut kompak, banyak kesaksian. Nah, kalau pengen merasakan anak-anaknya bertumbuh luar biasa, pastikan Bapak Ibu ajak anak-anaknya ke kompak anak. Jadi semua usia ada ya, dari anak. Ya, sepertinya Bapak Christian terputus, tapi kita ada kompak untuk semua usia, dari anak dari 7 tahun sudah ada kompak. Kami doakan ya, ada teman-teman co-host yang siap melayani Anda. Silakan tulis di room chat nama Anda, ingin dilayani apa, dan tuliskan umum atau youth. Nanti akan dimasukkan sesuai dengan usianya. Ya. Nah, tanpa berlama-lama, malam hari ini kita juga akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari seorang anak muda ya, yang begitu antusias semangat dalam Tuhan. Ya, saya mau panggilkan ini saudari kita yang luar biasa, Kathleen. Halo Kathleen. Halo. Kathleen. Ya, Kathleen. Ya. Kathleen usia berapa Kathleen? 18. 18 tahun ya. Wow, luar biasa, amazing 18 tahun. Nah, sekarang kuliah atau bagaimana? Iya, kuliah. Kuliah ya. Oke, Kathleen, bolehkah berbagi dengan Bapak Ibu dan juga teman-teman teens youth yang hadir pada malam hari ini? Ya, bagaimana sih ini Kathleen begitu setia dalam Mesbah Koramdeo pagi ya. Anak muda kalau suruh bangun pagi ya, maaf ya buat teman-teman anak muda. Susah, benar nggak? Saya pernah juga ngalamin gitu ya. Jadi anak muda itu bangun pagi itu jujur perjuangan banget. Tapi Kathleen ini, Bapak Ibu dan teman-teman luar biasa. Setiap pagi nggak pernah absen dalam Mesbah Koramdeo. Nah, sebenarnya gimana sih Kathleen? Boleh dong berbagi sama kita semua. Ya, thank you untuk kesempatan kesaksiannya. Jadi mungkin first thing first aku cerita tentang background aku sedikit ya. Jadi dari kecil itu kayak puji Tuhan aku udah terlahir dan dibesarkan di keluarga yang udah kenal Tuhan. Jadi kayak emang dari kecil tuh udah dikenalin sama kayak Alkitab. Terus kayak dari kecil tuh orang tua juga cukup serius ikut Tuhan kan. Jadi kayak harus saat teduh tiap hari. Terus kayak I grew up in the church walls gitu. Jadi kayak aku aktif pelayanan di gereja gitu dari kecil. Pokoknya kayak semua yang berbau gereja-gereja tuh udah kayak aku ikut gitu. Tapi kayak I personally nggak ngalamin apa-apa gitu. Maksudnya kayak kalau I grew up in a family yang kayak cukup peka gitu. Jadi kayak papi, mami tuh sering kayak, oh Tuhan dengar suara Tuhan begini. Abis itu kayak oh dapat impresi kayak gini. Abis itu dapat mimpi kayak gini, dapat penglihatan bla bla bla. Terus kayak teman-teman juga pada kesaksian kayak dapat bahasa roh. Terus kayak tadi kayak rasanya dapat penglihatan apa macam-macam lah. Tapi kayak aku tuh nggak ngalamin apa-apa gitu. Aku sampai kayak desperate banget. Aku ngerasa kayak Tuhan di mana sih? Tuhan tuh ada nggak sih gitu. Terus kayak aku akhirnya jadi kayak years went by dan kayak gitu-gitu aja gitu. Sure ada moments di mana aku ngalamin Tuhan, tapi kayak moments
ngerti why, tapi kayak kalau ditanya kapan terakhir ngalamin Tuhan, I would probably say like 2 weeks ago during this acara, during this KKR gitu. Jadi kayak dan nggak ada pengalaman pribadi sama Tuhan yang bisa aku benar-benar pegang gitu. Jadi kayak selama ini pengalaman aku sama Tuhan tuh kayak second hand experiences, kayak pengalaman-pengalaman bekas dari orang tua, dari teman-teman. Semua kayak kesaksian-kesaksian mereka terus kayak, oh Tuhan itu benar karena dia pernah kayak gini, karena dia pernah kayak gitu. Jadi kayak not really myself gitu. Akhirnya sampai tahun lalu tuh peak-nya aku benar-benar desperate banget, dan tahun lalu ini posisinya kayak aku udah aktif pelayanan di gereja, terus kayak saat teduh setiap hari, tapi aku itu Lone Ranger Christian. Jadi kayak dari dulu aku nggak pernah punya yang namanya buddy system, yang namanya kompak, itu nggak ada. Jadi kayak aku sendirian aja. Jadi kalau aku ngerasa kayak lagi nggak mood gitu ya, udah bisa ngilang nggak tahu kemana, ntar kayak ya pelayanan, tapi kayak hatinya nggak tahu di mana gitu. Jadi tahun lalu itu aku bilang kayak, Tuhan aku nggak mau kayak gini terus, aku capek lari-larian gitu. Dan ada teman aku yang kontak aku, bahkan kontak teman aku ini kayak kontak aku, dia bilang kayak, hi Kate, kayak how's your faith recently? Terus aku bilang kayak, oh it's been quite flat. Terus akhirnya kita ngobrol dan singkat cerita kita mau bikin kompak bareng gitu, karena dia juga belum punya kompak. Akhirnya aku ajak satu teman aku lagi, kita kompak bertiga. Dan di kompak ini kayak awal-awal kita bikin kesepakatannya itu untuk kita ikut doa mesbah pagi tiap pagi 5:45. And aku kayak 5:45, I don't know ya, kalau ini relatable banget, tapi kayak aku tuh bangun jam 9, jam 10 kalau nggak sekolah. Maksudnya kayak come on, it's a holiday gitu. Tapi kayak 5:45 kayak mau nggak, harus sepakat gitu. Terus kayak oke lah, kayak aku tahun lalu tuh udah fed up banget, udah desperate banget. Aku kayak, Tuhan aku mau ngalamin Tuhan gitu. Akhirnya kayak fine, oke. Terus kayak aku cuma pegang ayat kalau misalnya kayak when we seek God wholeheartedly, He will answer us gitu. Dan I waited on Him sampai di hari ke-16 baru akhirnya kayak I got my first vision. Dan di situ sejak saat itu tuh kayak aku cerita ke kompak aku, dan oh by the way, kayak I won't be able untuk bangun 5:45 tiap pagi, ngebangun habitnya itu nggak akan bisa kalau nggak ada kompak aku. Karena 5:45 kalau nggak bangun tuh kita diteleponin sama kompak, woi bangun, woi dicekin namanya kalau belum ada diteleponin. Jadi kayak kompak itu penting banget. Dan baru saja I'm sorry. Oke. Jadi kayak sejak aku dapet kayak that vision, abis itu kayak aku ceritain ke kompak aku, dan gak lama teman-teman kompak aku mulai dapet juga. Akhirnya kita kayak mulai praktek karunia di kompak. Bahkan teman kompak aku tuh ada satu yang awalnya nggak bisa doa, kayak depan kita berdoa dia nggak berani doa gitu. Sampai akhirnya kayak kita doain satu sama lain pelepasan sampai jam 2 pagi. Terus kayak bener-bener mulai awalnya cuma nangisin dosa sendiri, abis itu kayak lama-lama tuh Tuhan mulai kayak kita praktek karunia, abis itu kayak Tuhan mulai kasih kita beban untuk jiwa-jiwa. Kayak kita mulai somehow ngalir, dan kita mulai nangisin untuk jiwa-jiwa. Ada jiwa-jiwa yang Tuhan ingetin, abis itu ada jiwa-jiwa yang Tuhan pertemuin entah dari mana. Dan kayak it's super super on fire terus gitu, tiap hari ada aja, dan kayak wow gitu. Jadi somehow my friends tuh kayak mulai banyak yang kayak datang kontak I don't know from where gitu, tapi kayak diketemuin sama anak-anak muda baru, dan rasanya tuh kayak kayu bakar baru masukin ke api. Jiwa baru tuh kayak kayu bakar baru ke api, dan bener-bener bakar lagi, dan itu kayak wow, jiwa-jiwa lagi gitu. And kayak seru banget gitu. Kalau tahun lalu aku bilang ikut Tuhan itu flat, wow, I have never been so wrong. Kayak ikut Tuhan itu nggak pernah flat, tapi kayak seru, Paul. Jadi kayak aku mau encourage untuk teman-teman semua yang dengar kesaksian aku, khususnya untuk anak-anak muda di sini. Ayo kita jadi generasi yang radikal untuk Tuhan, yang nggak suam-suam kuku kayak aku dulu, yang ya pelayanan, sibuk pelayanan, tapi cuma rutinitas, melayani, tapi hati untuk jiwa-jiwanya nggak ada. Gimana mulainya? Kayak we live in an instant world. Tapi ayo kita belajar to wait on the Lord. Karena 5:45 every morning itu nggak sia-sia. Tuhan nggak pernah hutang. Waktu kita serius cari Tuhan, Tuhan juga pasti akan jawab kita. Jadi kayak ayo kita wait on Him, bukan sampai kita bosen, bukan sampai kita capek, bukan sampai kita nggak mood lagi, tapi sampai kita ketemu sama Tuhan. Karena kita pasti ketemu sama Tuhan. Dan along the way kita nggak akan pernah bisa jalanin sendiri, tapi kita mesti ada kompak. Jadi kayak 2 practical steps, berkompak, dan kita koram deo terus sama Tuhan. So ya, itu aja kesaksian dari aku. Thank you semuanya. Wow, luar biasa ya. Jadi dari awalnya flat ya, nggak ngalamin apa-apa, ke Tuhan biasa aja, sampai akhirnya bisa ngalamin Tuhan, bangun pagi karena ada teman kompak yang ngingetin ya, bangun pagi. Ini Kathleen luar biasa, yang tadinya susah ya, perjuangan banget ya Kathleen, sampai akhirnya bisa bangun pagi, kemudian ngalamin Tuhan juga, bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup Kathleen ya. Wow, luar biasa, amazing banget ya. Oke, thank you Kathleen buat kesaksiannya. Ya, sekarang
nggak cuma Kathleen dong ya. Kita punya someone special ya, tentunya Bapak Ibu teman-teman juga ada yang udah tahu juga ya. Malam hari ini tadi kita udah lihat juga ya waktu live worship kita diberkati banget ya. Kathleen diberkati nggak nih malam hari ini? Diberkati banget. Aduh, live tuh Iya. rasanya Iya, iya benar ya, setuju ya kalau kita ngalamin hadirat Tuhan malam hari ini ya, amazing banget ya. Tuhan hadir ya. Nah, ini sudah ada bersama kita ya. Kalau di screen Bapak Ibu teman-teman lihat ada Yesua Abraham. Hai Yes. Halo. Halo. Ya nanti ya teman-teman Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan ketik di room chat. Nanti saya sama Kathleen akan bacain ya Kathleen nanti ya. Oke. Nah, Yesua selamat malam. Malam. Apa kabar? Baik, Pak Kris. Luar biasa ini Yesua di tengah kesibukannya ya. Ini saya tahu banget kesibukannya Yesua Abraham, tapi malam hari ini benar-benar kita diberkati banget dengan penyembahannya ya. Nah, Puji kita mau Tuhan. ngobrol-ngobrol ya. Yes, gimana sih ini awalnya bisa jadi penyanyi? Sejak kapan sih Yesua udah nyanyi nih? Aku nyanyi itu semenjak aku peka sama nada ya. Itu jadi sekitar kalau nggak salah waktu aku TK itu udah mulai nyanyi. Karena memang dari kecil papa suka setelin aku lagu-lagu rohani gitu loh. Don Moen, Oh, Ken oke. Henry, Ron Kenoly gitu kan. Jadi memang dari kecil tumbuh dengan musik rohani. Dan dari sana jadi suka sama musik gitu loh. Awalnya aku suka main drum. Hmm, Kemudian aku baru mulai bener-bener kayak aku pengen jadi penyanyi itu di SMP. SMP menuju ke SMA aku baru bener-bener mendalami dunia tarik suara gitu ya. Ikut ya. les, sempat ikut les, kemudian di SMA ikut band, aku jadi vokalisnya segala macem gitu. Disitulah awal mulainya semua. Tapi di benihnya itu ditanam dari aku masih dalam kandungan, bahkan ya mama papa kan suka ke gereja. Mama bahkan waktu papa jadi WL aku ada di perut mama gitu kan, nemenin papa rekaman segala macem. Papa juga Ya. dulu sebelum jadi gembala memang jadi WL, nulis lagu juga, tim puji sembah juga. Jadi mungkin dari situ benih awal-awalnya. oke. Wah, berarti music itu kayak runs in the blood of the family ya. Yes, betul Kathleen. Oke, keren banget. Dan kita sekarang tahu Kak Yeshua itu ada di musik grup Eklat yang lagi hits banget. Dan untuk teman-teman yang nggak tahu, boleh di searching nanti tulisannya ECLAT. Oke, nah Thank you. mau denger dong Kak kita kayak gimana sih ceritanya sampai akhirnya bisa jadi vokalisnya Eklat? Oke, jadi sebenarnya ceritanya awalnya itu dimulai dari saat teduh sih. Jadi aku kenal sama Yosua, produsernya Eklat itu di salah satu komselnya kita namanya Influence. Itu isinya influencer, YouTuber semua content creator. Dan aku ketemu kenalan sama Yosua di sana dan dia yang bilang ke aku, "Yes, lo kayaknya harus bikin YouTube rohani deh worship karena orang-orang butuh ini," gitu. Dari situ kita doa bareng, habis itu aku ambil keberanian, oke kita bikin barengan sama Yosua. Terus saat teduh jalan, puji Tuhan memberkati banyak orang, Tuhan kasih pertambahan juga ya, karena memang firman Tuhan kan bilang ketika dia dimuliakan, dia tarik masa datang sama dia. Dan itu yang dialamin melalui konten saat teduh juga, saat teduh dari subscribernya 2.000 jadi 10.000 dalam satu bulan, kemudian 100.000 dalam setahun, sekarang 234.000 dalam masuk tahun kedua ini. Ini 29 Maret ini tahun kedua saat teduh. Dan pada saat kita lagi jalanin itu di 2019 pertengahan, vokalis Eklat keluar. Itu temanku juga Willy. Dari situ Yosua langsung tawarin, "Yes, mau nggak join di Eklat?" Gitu. Ini ada cerita yang unik juga sih dari Eklat. Jadi memang aku dari tahun 2018 itu kan struggle aku bingung aku harus kemana, aku harus ngapain. Karena memang aku jadi penyanyi tapi kurang terkenal dalam arti orang-orang nggak invite aku selain ke gereja dan pelayanan karena mereka taunya aku pelayanan gitu. Mereka nggak tahu Yesua itu adalah penyanyi yang punya single terlanjur atau single dermaga. Bahkan di sini mungkin nggak tahu sih dua lagu itu didengar orang gitu. Kemudian eh, pas lagi aku ikutin salah satu acara namanya When Heaven Invades, itu waktu itu diadain di Basilea. Oke, cek. Oke. Stabil nggak? Internetnya stabil nggak teman-teman? Stabil? Stabil? Aman ya? Jelas. Oke. Jadi dari situ aku pas lagi ikutin acara itu ada salah satu pendeta, dia adalah
punya karunia nabi ya, jadi dia bernubuat, dia bisa tahu orang ini lagi ngapain, dia bisa tahu orang ini ada sesuatu yang lagi dia kerjakan segala macam. Aku pikir aku akan dapetin nubuat dari beliau gitu, nggak taunya aku dapat nubuat dari teman dekatku yang biasa kita pelayanan bareng di komunitas. Tiba-tiba dia bilang, yes, gue lihat lu bersinar terang banget, ada cahaya yang terang banget dari lu. Habis itu pas di acara itu juga ada salah satu panitia punya anak cowok, eh, dia doain aku dan dia bilang kalau aku lihat kamu terang bersinar. Dia bilang seperti itu. Kemudian pas aku masuk ke eklat, aku nggak tahu arti eklat itu apa gitu. Aku tanya ke Yosua, aku lagi mau take vokal buat eklat, baru kelar take saat teduh. Yos, eklat tuh artinya apa sih? Kata dia, eklat tuh artinya cahaya bro. Wah, jadi itu ternyata memang Tuhan nubuatkan, memang ya yes kamu akan ada di eklat bersinar bersama-sama dengan mereka gitu. Jadi itu yang terjadi ya, makanya di eklat juga awal mula masuk eklat juga banyak hal yang mengguncangkan juga sih, karena insecurity aku bener-bener dibikin ups and down, banyak orang yang compare, oh bagusan penyanyi dulu daripada sekarang gitu kan, lebih terbiasa dengar suara Willy. Tapi ya puji Tuhan di tengah aku lagi gundah gulana gitu, Tuhan buka jalan dan Tuhan bikin single eklat yaitu Rambut Warna-Warni Bagai Gulali itu meledak gitu kan, out of nowhere, dan itu bisa didengerin banyak orang dengan pesannya juga yang luar biasa. Dan sekarang kita udah punya album sendiri juga ya, jadi semua Wow. bapak ibu saudara-saudari yang ada di sini kalau ke KFC jangan lupa beli albumnya Eklat. Bentuk cinta di album udah ada di KFC Store di mana-mana gitu. Jadi memang ya Tuhan buka jalan sebegitunya sih ya, ketika kita bener-bener fokus ya sama dia, ya dia mau percayain semuanya gitu supaya orang-orang bisa ngelihat dia dalam segala hal yang kita lakukan sih. Itu doang sih. Wow, amazing ya. Jadi memang nubuatan yang didapetin sama Yesua semuanya digenapin lewat jadi vokalisnya Eklat ya. Jadi Yesua ini benar-benar apa dapat blessing-nya dari Tuhan gitu ya. Gimana Puji Tuhan. nubuatannya benar-benar terjadi ketika Yesua taat sama Tuhan ya. Nah, kemudian di tengah kesibukannya Eklat ya, kita ngomongin saat teduh lagi, back to saat teduhnya. Nah, kan ini konsisten ya, kita lihat itu yang diproduksi saat teduhnya itu ada banyak gitu ya. Ya. Gimana sih ceritanya bisa kepikiran untuk saat teduhnya? Kita balik ke saat teduh ya. Awalnya banget untuk bisa bikin saat teduh ini, apa sih kan banyak nih YouTuber yang bikin lagu-lagu cover lagu rohani gitu Ya. ya. Sebenarnya apa yang bikin Yesua, oh yaudah deh kita bikin saat teduh. Aku cuma kepikiran apa ya, gereja itu pada saat itu ya, salah satu yang bikin aku cukup sedih, gereja itu mulai terjebak dengan yang namanya panggung, terjebak dengan yang namanya performance. Kalau kita mau nyembah Tuhan tuh lightingnya harus bagus, panggungnya soundnya harus oke, musiknya harus banyak. Ya nggak bisa tuh menyembah Tuhan hanya pakai gitar kopongan atau pakai pakai keyboard doang. Harus ada drumnya, harus ada bassnya, saksofonnya mungkin. Dan buat aku pribadi, aku sering kali ketemu Tuhannya di rumah gitu. Karena memang seharusnya yang menjadi apa ya, tempat pertemuan kita yang sejati itu seharusnya di kamar kita sendiri, di mana orang gak lihat kita gitu loh. Dan pada saat itu aku cuma kepikiran gimana caranya orang-orang bisa ngalamin apa yang aku alamin gitu. Dan aku cuma pikir aku mau bikin simplicity worship, aku pengen bawa mereka bawa gitaran pun bisa rasain hadirat Tuhan gitu loh. Video yang gak berwarna pun kita tetap bisa terkoneksi sama Tuhan. Makanya aku bikin konsep saat teduh itu monokrom, karena aku gak mau Hmm. orang-orang fokus sama videonya, tapi aku mau orang-orang fokus sama Tuhannya. Dan aku bilang ke Yosua, kita bikin ini nggak usah kita patokin. Banyak orang kan berpikir, biasanya kita di YouTube tuh bisa lihat yang paling banyak nonton tuh biasanya durasinya berapa lama. Misalnya dari 12 menit video, paling mereka cuma nonton 6 menit. Kalau aku punya pikiran content creator, paling ngapain gue bikin video panjang-panjang, gue bikin aja video 6 menit supaya mereka bisa nonton sampai habis gitu kan. Karena rata-rata pada nontonnya 6 menitan doang, habis itu ganti video, bosen mungkin. Tapi aku sama Yo sudah sama-sama sepakat bahwa kita harus bikin ini tempat di mana orang-orang bisa rest sama Tuhan, dengar suara Tuhan, diingatkan kembali tentang Tuhan. Dan ini bukan cuma sekedar cover atau performance yang orang cuma dengar kita nyanyi abis udah enggak, tapi kita pengen Tuhan bisa bicara lewat ketika kita lagi spontaneous worship, Tuhan bisa ngomong sesuatu, remind sesuatu. Jadi makanya kita bikin itu nggak ada patokan, sometimes 17 menit, sometimes 18 menit, sometimes 12 menit. Pokoknya
mengalir supaya orang-orang benar-benar bisa rasain Tuhan sih. Dan itu ternyata powerful banget. Aku nggak nyangka banyak banget orang-orang yang diberkati, banyak banget orang-orang yang dipulihkan, banyak orang yang DM aku say thank you buat ini, aku bisa diingetin lagi, balik lagi sama Tuhan segala macam. Itu banyak mujizat juga yang terjadi sih, cuma karena ya ibaratnya sesimpel itu ya, hanya dengan aku nyanyi lewat YouTube yang bisa dibilang yang nggak seberapa, tapi Tuhan bekerja gitu. Tuhan mau pakai kita lewat hal-hal yang sederhana sih. Dia makanya agak keliru kalau kita bilang Tuhan aku mau Tuhan pakai dan kita muluk-muluk gitu ya, mau hal yang begini hal besar segala macam. Padahal Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa melalui hal-hal yang sederhana. Gitu sih. Itu yang aku alami nih dari saat teduh, dan kenapa saat teduh bisa stuck. Intinya cuma karena pengen orang-orang bisa rasain apa yang aku rasain sih. Yes, wow, amazing banget ya. Jadi Tuhan bisa bekerja mulai dari hal-hal yang sederhana. Dan Tuhan bertemu itu benar-benar kayak secara pribadi ya. Jadi kayak udah banyak yang mulai kemana-mana, konteks penyembahan itu jadinya kayak konser. Nah, kita Ya, ngomong-ngomong masalah penyembahan nih, kan kalau di video saat teduh itu penyembahan ya Kak. Tadi Kakak ada sempat singgung juga kalau misalnya kayak ngalir aja gitu. Jadi kayak emang selama proses take-nya itu bener-bener ngalir full atau kayak ada disiapin dulu gimana Kak? nggak disiapin. Aku kalau udah yang disiapin gitu biasanya nggak tahu ya, nggak pernah disiapin sih. Aku biasanya kalau worship yang ngalir aja. Paling aku doa, aku tanya Tuhan, Tuhan mau ngomong apa. Habis itu that's it. Pas aku nyanyi itu mengalir aja gitu. Justru kalau sampai aku kayak bingung, kebingungan segala macam, ya mungkin itu bukan lagunya gitu. Hari itu memang Tuhan lagi nggak mau ngomong sesuatu lewat lagu itu. Jadi ganti lagu lagi, tanya Tuhan lagi. Gitu. Ya. Jadi memang apa nggak di scripted, tapi gimana Yesua mau ngalir banget gitu ya. Apa Iya, yang Tuhan sampaikan ya Yesua nyembah begitu aja gitu iya, ya. Nah, ngomong soal penyembahan ya. Nah, tema kita kan malam ini hidupku adalah penyembahan. Menurut yes. Yesua sendiri, penyembahan itu apa sih, Yes? Penyembahan itu ekspresi ya. Itu adalah sebuah ungkapan dari hati kita buat Tuhan. Kayak apa ya? Kita tuh saking kagumnya sama Tuhan, kita mau lakuin segala sesuatu tuh buat Dia gitu. Kalau kita terkagum-kagum sama seseorang, kita pengen banget luangin waktu buat dia. Kita pengen banget habisin apa ya, traktir dia makan mungkin, kasih dia hadiah karena ya dia orang yang spesial buat kita gitu. Mhm. Buat aku penyembahan itu sesimpel itu. Penyembahan itu ya karena kita saking kita merasakan Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang banget sama kita, kayak udah Tuhan lu mau apa sih gue kasih deh gitu. Ibaratnya tuh kayak gitu gitu. Tapi ya nggak mudah untuk sampai di titik itu, kan berarti harus ada sebuah pemahaman dan kesadaran penuh tentang kebaikan Tuhan di setiap hari ya. Karena kita nggak akan bisa mengasih apa ya, nggak akan bisa kasih segala-galanya buat Tuhan kalau kita nggak menyadari bahwa Dia udah kasih segala-galanya buat kita gitu. Jadi kalau penyembahan kita berangkatnya, banyak orang kan menyembah apapun ya. Kenapa lu sering kesini kayak lu memberikan sesuatu buat ini ya supaya gue gitu. Atau lu Mhm. kenapa kasih persembahan supaya gue? Kenapa lu nyanyi ya supaya gue gitu. Itu bukan hal yang benar. Karena penyembahan yang sesungguhnya adalah kenapa lu lakuin ini? Kenapa lu nyembah Tuhan? Kenapa lu mau, misalnya contoh, kenapa lu mau kasih makan orang miskin sih? Kenapa lu mau kasih mengumpulkan uang buat bantuin orang-orang yang nggak mampu? Kenapa lu mau doain mereka yang ibaratnya udah jahat sama lu? Ya sesimpel ya karena Tuhan kayak begitu ke gue gitu, karena Hmm. Tuhan kayak begitu ke saya. Seharusnya itu yang jadi jawaban kita di hari-hari ini gitu loh. Kenapa kamu berdoa? Ya karena aku tahu bahwa Tuhan juga selalu berdoa buat aku loh. Yesus di Iya. sana tuh bukan lagi diem, Yesus sedang berdoa buat setiap kita, dan dia nggak pernah berhenti berdoa kan. Dia mendoakan kita terus supaya kita tetap ada di dalam jalur yang benar gitu. Jadi apa yang kita lakukan ya kita cuma mau lakuin apa yang Yesus lakuin, that's it. Bukan supaya ini, bukan supaya itu, tapi karena aku udah mengalaminya, aku mau juga orang lain mengalaminya. Itu. Jadi memang Oh. sesimpel itu sih penyembahan. Jadi makanya keliru banget kalau orang bilang aku nggak bisa penyembahan kayak Yesua. Itu bukan kayak begitu konsepnya. Mungkin kamu nggak bisa nyanyi kayak aku. That's okay. Penyembahan kita beda-beda. Ada yang cara nyembahnya dengan jadi guru mungkin. Kalian mengajar orang-orang yang nggak mampu. Jadi dokter. Itu adalah penyembahan yang memang kita lakukan dengan sepenuh hati.
seperti buat Tuhan. That's Jadi nggak worship harus gitu. suara bagus ya, Yes ya? Enggak, Suara harus merdu, enggak ya? enggak. Makanya konsep penyembahannya harus dirubah, bahwa kita menyembah itu berarti kita sedang memberikan sesuatu buat Tuhan, mengekspresikan. Entah Yes. itu dalam pekerjaan, marketplace, pelayanan, Ya, melalui suara kita, atau mungkin tarian, atau mungkin gambar. Anything, pokoknya kita luapkan itu karena kita tahu Tuhan terlalu baik. yes. Jadi penyembahan itu jangan sampai salah kaprah. Penyembahan itu bukannya yang kayak penyembahan di gereja sebelum firman ada penyembahan dulu, penyembahan dulu. Bukan yang itu ya, tapi penyembahan Betul, itu kehidupan kita, ekspresi kita yang mau give back for what God has given to us. Mau memberikan kembali apa yang udah Tuhan kasih untuk kita, ekspresinya kita. yes. Penyembahan itu kayak kehidupan kita dalam setiap domain yang Tuhan percayakan. Keren banget, Kak Yeshua, thank you. Thank you juga, Dan Gerlin. kita mau tahu juga nih Kak, kayak gimana sih Kak bisa tetap setia dalam penyembahan? Kan biasa anak muda itu suka males ya, zona nyaman. Ya, Tapi kayak coba bisa kayak setia untuk menyembah, itu gimana ya kuncinya? Mungkin ada tips-tipsnya juga bisa Kakak sharing? um, sesimpel sebenarnya kenapa aku nyembah ya karena aku tahu aku gak bisa apa-apa tanpa Tuhan sih gitu. Dan aku tahu segala sesuatunya dari Tuhan, udah gitu doang. Kalau kita sadar penuh segala sesuatunya dari Tuhan, kita pasti nggak akan berhenti menyembah Tuhan. Kalau kita sadar penuh, kita selalu butuh Tuhan, kita pasti nggak akan males untuk berdoa, untuk ngobrol sama Tuhan gitu. Banyak orang kan kelihatannya berdoa, tapi ternyata hatinya jauh dari Tuhan. Mulutnya doang Ya. tomat kamit, tapi pikirannya kemana-mana. Tapi yang Tuhan mau adalah hatinya kita ada sama dia kan. Dan gimana caranya hati kita bisa ada sama dia? Dengan kita menyadari bahwa kita membutuhkan dia, that's it. Kalau kita butuh sama seseorang, kita pasti selalu mikirin dia kan. Yes. Bener gak sih? Kalau kita lagi butuh Yes, sesuatu, correct. pasti kita selalu mikirin hal itu. Kayak misalnya gue lagi butuh, aduh pemasukan gue kurang nih. Apa yang kita pikirkan? Pekerjaan. Gimana caranya mendapatkan uang? Gimana caranya menambah penghasilan? Kalau kita lagi butuh ketemu sama orang gitu kan, kita pasti mikirin, aduh dia lagi di mana ya sekarang? Gue pengen ngomong sesuatu nih. Sesimpel itu, kalau kita butuh sama Tuhan, kita juga pasti bilang, aduh Tuhan aku pengen ngobrol sama Tuhan gitu loh. Pasti kayak begitu. Kalau kita Benar-benar. butuh Tuhan, kita pasti cari Tuhan. Karena kalau kita, ya sesimpel itu. Kalau orang nggak cari Tuhan, berarti dia nggak butuh Tuhan. Ya. Dan dan Setuju itu banget. dan itu dibilang dosa nggak? Ya balik kepada masing-masing lagi ya. Karena mungkin setelah hal itu, ketika kita lupa kita butuh Tuhan, kita bisa berbuat dosa jadinya gitu. Karena apa? Karena kita jadinya mengandalkan kekuatan sendiri. Kita mengandalkan sesuatu yang bukan Tuhan. Dan itu jadinya pasti mengecewakan kita. Itu udah pasti bikin kita jadi lupa diri juga. Ya begitulah. Jadi sesimpel benar-benar sadar kita membutuhkan Tuhan. Dan kita tahu segala sesuatu itu dari Tuhan. Dah, kita pasti stay dalam track yang benar. Selalu stay dalam track yang benar. Yes, oke. Jadi memang menyadari bahwa kita ini nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan gitu ya. Jadi Ya, memang harus menyadari bahwa kita perlu Tuhan. That's why kita harus nyembah Tuhan setiap hari. Bukan yes. cuma momen tertentu doang ya, Yes ya. Nah, untuk menyembah Tuhan sendiri, ada nggak sih penghalang dalam menyembah Tuhan? Ada nggak sih yang menghalangi Yesua untuk apa sih penghalangnya dalam menyembah Tuhan gitu? Ada lah. Ada salah satu penghalangnya apa ya? Ya keinginan daging tuh udah pasti. Semua orang pasti selalu berjuang dengan keinginan daging kan. Penghalangnya. Eh, dan mungkin apalagi ya biasanya ya jadi penghalang menyembah Tuhan ya. Hmm, bukan. Iya sih rata-rata itu sih ya. Keinginan kita Keinginan daging sendiri ya. sih. Keinginan kita sendiri yang atau kekhawatiran kita atau ketakutan kita itu biasanya penghalang tuh. Intimidasi bisa juga menghalangi kita menyembah Tuhan. Rasa bersalah, rasa malu, rasa takut. Ya itu semua bisa menghalangi kita buat melihat Tuhan secara clear ya. Karena kita jadinya salah pandang tentang dia gitu kan. Gitu. Kira-kira begitu sih. Oke, jadi keinginan daging gitu ya Kak. Nah mungkin Kakak bisa share lebih lanjut, biasanya untuk kayak ngatasin keinginan dagingnya tuh gimana sih Kak, practical steps-nya? Practical stepsnya buat mengatasi keinginan daging ya sebenarnya balik lagi kesadaran diri. Kita makanya harus sadar. Ketika kita sedang mengingini sesuatu yang bukan dari Tuhan gitu atau mungkin menduakan Tuhan, nah kita harus selalu sadar. Kalau kita nggak sadar, kita nggak akan sadar bahwa kita sedang jatuh cinta dengan hal lain. Nah kita harus selalu refleksi diri. Makanya penting banget walaupun
kita ini lemah, gak mungkin yang namanya kita nggak punya keinginan daging. Bohong banget, hapus semua keinginan daging, nggak bisa gitu. Karena kita masih ada dalam tubuh daging ini. Paulus saja bilang kan, akan tiba masanya di mana kita lepas dari tubuh daging ini, ya udah kita nggak punya keinginan daging lagi. Tapi selama kita jadi manusia pasti ada keinginan daging. Nah caranya kita ya cuma sadar bahwa oke, gue ini masih ada keinginan daging, masih ada hal-hal yang seringkali mengontrol ke apa ya, consciousness gue, kesadaran gue, sehingga jadi lakuin ini, lakuin itu yang nggak seharusnya dilakukan gitu. Ya balik lagi sih, caranya cuma satu, nempel sama Tuhan sih. Kan dia bilang kan, akulah pokok anggur, kamu ranting. Ya Ya. kan? Dan ketika kamu ada dalam aku, kamu berbuah lebat. Berbuah lebat berarti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini yang kita butuhin nih buat ngalahin daging. Yang cuma kita dapetin di dalam Yesus. Nggak bisa di luar Yesus. Gitu. Oke, jadi harus ada penguasaan diri untuk kita bisa mengalahkan kedagingan kita ya, Yes ya. Ya, Ya, jadi harus dikalahkan dengan bagaimana kita menguasai diri. Nah, ya, Yesua sendiri pernah nggak sih ngalamin masa-masa sulit, ngalamin yang namanya di padang gurun, kalau bangsa Israel dulu di padang gurun ya. Nah, pernah nggak ya. sih seorang Yesua Abraham kan nggak ada yang tahu nih, taunya wah kayaknya Yesua ini benar-benar diberkati banget gitu kan dengan konten-kontennya, banyak event-event juga sebelum pandemi ini gitu ya dengan eklatnya. Nah, tapi sebenarnya Yesua sendiri pernah nggak sih ngalamin di masa-masa sulit, titik terendah? Nah, gimana ketika di masa itu? Mungkin bisa share juga ke teman-teman nih. Pernah, itu masa-masa di mana setelah aku selesai Just Duet. Setelah aku Oke. selesai dari ajang pencarian bakat Just Duet 2016 itu, wah itu padang gurun sih. Seakan-akan muter-muter, nggak kemana-mana. Tapi ya ada tujuannya kenapa Tuhan puter-puterin di padang gurun gitu loh. Memang Tuhan sedang mempersiapkan hati aku gitu. Memang Tuhan lagi persiapin hati aku. Aku jadi ingat firman Tuhan ya ketika Tuhan mau bawa bangsa Israel. Baru aja keluar dari Mesir, ada satu rute jalan yang sebenarnya mereka bisa langsung masuk ke tanah perjanjian Hmm. gitu. Tapi firman Tuhan bilang bahwa Tuhan gak bawa mereka ke sana karena Tuhan tahu ketika bangsa Israel langsung masuk ke rute yang itu, pasti bangsa Israel akan mundur karena mereka belum sebegitunya percaya sama Tuhan gitu loh. Makanya Tuhan bawa mereka muter-muter supaya apa? Supaya mereka ngalamin kebaikan Tuhan di tengah padang gurun itu. Dan mereka tahu purpose-nya Tuhan di sana. Setelah mereka mengalami kebaikan Tuhan, 40 tahun dikasih unjuk kemurahan Tuhan, dan Tuhan kasih purpose, baru mereka masuk ke dalam tanah perjanjian kan. Pas mau masuk aja masih pada ragu juga, masih pada takut. Apalagi 40 tahun itu nggak diputer-puter dulu gitu. Lebih parah lagi. Bisa pada beneran balik ke Mesir gitu. 40 tahun diputer-puter aja masih ribut terus kan. Entar gue mau balik aja ke Mesir dah, gue mau balik aja ke Mesir gitu. Kita manusia emang kayak gitu gitu. Dan mungkin itu Iya. juga yang Tuhan lakuin ke aku gitu. Ya kalau memang Tuhan langsung direct, sometimes Tuhan bikin kita muter-muter di padang gurun supaya hati kita dipersiapkan. Karena buat masuk ke tanah perjanjian itu, wah ini aku jadi share ini, aku jadi keinget ini ya. Karena ini ya mungkin Tuhan mau ngomong sesuatu untuk orang-orang yang lagi membutuhkan hal ini juga. Yes. Aku ambil catatan aku dulu. Mm-mm. Jadi ini waktu itu jujur sekarang Eklat lagi masuk padang gurun lagi, bukan padang gurun sih ya Eklat ya sekarang ya. Ibaratnya lagi ada kita di tanah perjanjian, tapi kita berasanya kita lagi di padang gurun gitu. Sampai Tuhan ngasih unjuk firman di dalam Ulangan 11 ayat 10 sampai 12. Ini aku baca dalam New Living Translation. Di tanah perjanjian itu ternyata ada ketidakpastian. For the land you are about to enter and take over is not like the land of Egypt from which you came, where you planted your seed and made irrigation ditches with your food as in a vegetable garden. Rather, the land you will soon take over is a land of hills and valleys, with plenty of rain, and a land that the Lord your God cares for. He watches over it through each season of the year. Jadi memang sometimes kita Tuhan bawa puter-puter dulu di padang gurun karena ketika kita ada di dalam tanah perjanjian rasanya tuh agak mirip sebenarnya dengan di padang gurun. Rasanya Hmm. mirip kenapa? Karena supply-nya dari Tuhan tetap. Ternyata tanah perjanjian itu adalah tanah, bukan tanah yang bikin kita ada di situasi yang stabil. Tapi tanah perjanjian itu ada hills and valley, ada puncak dan ada lembah gitu. Ada Ya. bukit dan ada lembah. Dan
memang ya kalau namanya ada bukit dan ada lembah berarti ada masa-masa di atas, ada masa-masa di bawah. Gitu. Bersyukurlah kalau kita masih merasakan ada masa-masa di bawah, karena apa? Berarti kita sedang ada di tanah perjanjian. Karena Tuhan bilang, walaupun kita ada di bawah, Tuhan yang mencurahkan hujan pada musimnya. Dia yang akan memberikan kita Amin. plenty segala sesuatu yang kita butuhkan gitu loh. Banyak, yaitu Ya, dari Tuhan gitu. Tuhan bilang bahwa tanah perjanjian itu beda dengan tanah yang di Egypt, yang di Mesir. Karena Mesir kamu bikin perairanmu sendiri. Tanah perjanjian itu kita nggak bikin perairan kita sendiri. Tuhan yang kasih hujan. Kita nggak bisa kontrol hujannya, karena Tuhan yang kontrol. Tapi kalau kita di Mesir mungkin kita bisa, wah penghasilan kita bisa kita atur sendiri gitu ya. Karena apa? Karena semuanya pakai otak dan pikiran kita sendiri. Tapi yang namanya masuk tanah perjanjian itu bukan lagi pakai logika, bukan lagi pakai kekuatan kita, tapi dari Tuhan. Gitu. Nah, untuk kita bisa percaya penuh sama Tuhan, kita harus dibawa muter-muter dulu di padang gurun. Seakan-akan hidup kita flat. There, flat, gak berasa apa-apa. Gitu, hanya hidup, makan, hidup, makan, hidup. Karena apa? Karena di situ kita lagi diajarkan buat percaya penuh sama Tuhan. Ketika kita udah siap, oke, ini memang udah siap hatinya, kita masuk tanah perjanjian. Wah, masuk tanah perjanjian pun masih diuji lagi terus. Karena apa? Karena yang curahin berkatnya di tanah perjanjian ya Tuhan. Tetap ada ups and down, pasti ada. Prosesnya ya, Yes ya. Yes, ya. yes. Hidup kita memang akan terus naik, nggak turun gitu. Tapi keadaan Amin. sekitar kita pasti turun naik, nggak mungkin. Gitu. Tapi yang membedakan ketika kita sama Tuhan, walaupun kita di sekitar kita turun, hati dan pikiran kita tetap naik. Apa artinya naik? Tetap terarah sama Tuhan. Ya. Kamu akan naik, bukan Amin. turun. Naik, kita terus memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Yes. Kita akan terus Yes. serupa Kristus, bukan serupa dunia. Itu yang dimaksudkan dengan naik, bukan turun. Bukan berarti dompet kita semakin naik saldo rekeningnya. Yang itu mungkin bisa aja gitu. Tapi ya bukan kayak begitu. Yang Tuhan mau adalah kita terus makin seperti Kristus. Amin. Ya. Wow, keren banget ya. Jadi benar-benar Tuhan itu, God is more concerned with the process. Tuhan lebih peduli Yes. sama hatinya kita daripada resultnya. Dan seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Kak Yeshua, tapi kita ada satu pertanyaan terakhir untuk hari ini. Alright. Apa sih Kak purpose of life-nya Kakak? Terus apa yang bikin Kakak ini kayak begitu setia dalam melayani kayak malam ini juga? Pasti kan ada hubungannya juga ya sama purpose of life-nya Kakak. Ya. Tujuan aku dalam hidup sebenarnya cuma pengen orang-orang bisa kenal kasihnya Tuhan. That's it. Orang-orang bisa punya gambaran yang benar tentang siapa Tuhan. Orang-orang bisa merasa dikasihi. Orang-orang bisa merasa diperhatikan sama Tuhan. Karena ya salah satu ayat yang aku pegang banget ya, Tuhan selalu bilang bahwa waktu Tuhan Yesus bilang, aku adalah gembala yang baik. Aku mengorbankan nyawaku untuk domba-dombaku, dan domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka. Dan Tuhan bilang di ayat berikutnya, akan suatu saatnya nanti akan tiba bahwa ada kumpulan domba-domba lain yang akan ikut aku dan menjadi domba satu kawanan, satu gembala. Dan aku percaya itu orang-orang yang belum kenal Tuhan, orang-orang yang masih bingung mungkin, orang-orang yang masih punya pandangan yang salah tentang Tuhan. Karena aku yakin ya akan tiba saatnya nanti mereka semua akan balik sama Tuhan. Gitu sih. Itu yang jadi purpose-nya aku sih. Aku cuma pengen orang-orang bisa ngalamin kasih Tuhan lewat hidup aku, lewat apapun yang aku lakukan. Nggak ada yang lain. Gitu. Walaupun sometimes aku suka, ya namanya kita manusia kadang bisa terkecoh gitu ya. Oh ya mobil ini keren nih gitu. Ya kan. Wih ini konsol baru nih gitu kan. Tapi ya kalau ditanya lagi jujur dari hati yang terdalam ya that's it. Kita mau tujuan apa lagi gitu. Kayak mau jadi kaya ya kalau dipikir-pikir jadi kaya ya punya duit segini, punya rumah, punya ini, kagak dibawa mati juga gitu kan. Kayak ya maksudnya kalau dibilang kita kerja kita pengen punya rumah, pengen punya mobil, dibilang salah nggak? Ya nggak salah juga, tapi kalau memang cuma hanya itu doang tujuan hidup kita, sedih banget sih. Karena ya kita berarti sedang mengejar hal yang sementara gitu kan. Biarlah itu jadi yang nomor sekian, tapi nomor satunya cuma pengen Tuhan disenangkan. Cuma pengen orang-orang bisa balik sama Tuhan. Orang-orang bisa ngelihat Tuhan lewat hidup kita. Biar itu yang utama. Gitu. Jadi kalau udah itu kekejar, mau dapat rumah nanti dapat atau enggak, mau kontrak atau enggak, mau mobil ada atau enggak, atau naik motor atau jalan kaki nggak masalah. Yang penting Tuhan dikenal. Wow, amazing. Jadi tujuannya ingin bagaimana bisa orang lain mengenal Tuhan lewat hidup Yesua ya. Nah salah satunya ini saya dapat bocoran ya.
Apa nih? Waktu mau recording sama teman-teman eklat, tahu nggak nih Bapak Ibu? Yesua selalu berdoa, ngajakin krunya, teman-temannya untuk berdoa sebelum mulai segala sesuatunya, ngajakin, teman-teman doa dulu yuk. Bener nggak nih, Yes? Iya bener sih. Nah, kenapa sih kok bisa, maksudnya kan nggak semuanya, maaf, nggak semua seiman gitu ya, tapi Ya, Yesus punya satu habit yang luar biasa banget yang bisa kita contoh ya Bapak Ibu, di mana ketika dia di dunia sekuler gitu ya dengan teman-teman eklatnya, yang notabene nggak semuanya seiman, tapi Yesua ini ada satu teladan yang luar biasa selalu ngajakin doa. Gimana sih Yes, itu bisa seperti itu? Ini sorry yang terakhir banget nih. yes. Sebenarnya sama kayak yang awal sih, aku selalu kasih tahu ke semuanya dan ingetin kita semua tim bahwa ya ini bukan karena keluarga kita sih gitu. Eklat ada karena kasih karunia Tuhan. Ya kita tahu kita di tanah perjanjian yang kasih hujannya Tuhan. Jadi ya kita mau melibatkan dia karena kan memang firman Tuhan bilang kan, akuilah dia di dalam segala lakumu gitu. Ya, Ya kita melibatkan Tuhan sih karena Tuhan hadir di sana gitu. Jangan sampai he is the boss gitu kan memang dia punya acara juga, dia yang punya eklat, dia yang punya saat teduh. Masa kita nggak minta restu dari Tuhan kita sih, ya kita perlu minta restu yes. dong dari dia supaya blessingsnya ya kita benar-benar dikasih hikmat, ya benar-benar lakuin itu bareng-bareng Tuhan. Karena ya ini statement penutup akun sih, bahwa kita itu bukan sedang melakukan sesuatu buat Tuhan aja, tapi kita melakukan sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Kan dia kan Immanuel, dia ada di hati kita, dia selalu mikirin kita juga, dimanapun kita ada dia ada. Dan ya jangan lupa bahwa kita bukan cuma sedang melayani dia, tapi kita melayani bersama-sama dengan dia. Itu makanya kita perlu terus sadar kalau Tuhan selalu ada dan kita butuh di setiap waktu. Wow, amazing banget ya. Oke, ini satu teladan yang luar biasa nih Bapak Ibu ya dalam melakukan segala sesuatu. Kita mengawalinya dengan doa ya. Ya. Ini teladan yang kita bisa tiru juga ya. Oke Bapak Ibu silahkan yang mau bertanya kita buka kesempatan. Bapak Ibu silahkan ketik di room chat ya. Nanti saya sama Kathleen akan membantu untuk membacakan pertanyaan. Ya nanti Yesua bisa bantu menjawab juga. Yes. Dan ya, ini ada pertanyaan ya. Oke, saya bacakan dari Ibu Ana ya. Nah, keinginan daging itu apa sih? Bisa dijelasin nggak nih? Kayaknya ada tuh di firman Tuhan tuh, si Paulus ada ngomong. Ntar nih, saya cek contekan dulu. Oke. Eh, Saudara-saudara, Bapak Ibu yang tahu boleh chat juga Iya, nih di sini. oke. Ya, Ada kok boleh ya. keinginan Uh, daging telah nyata. saya ngundang Pak Budi Setiawan ya. Di sini kita ada Pak Budi Setiawan juga. Ini leader dari Gereja Balof. Ya, bolehkah Pak Budi untuk menjelaskan ya ke Ibu Ana keinginan daging itu seperti apa sih, Pak Budi Setiawan? Ya, kita punya manusia lama ya yang memang selalu menggoda kita dan itu bentuknya ya hawa nafsu dunia, kenikmatan dunia yang membuat kita digoda untuk jatuh lagi dalam dosa. Itulah keinginan daging. Nah, cara mengatasinya gimana tuh Pak Budi? Boleh nggak nih Pak Budi juga ngasih kebenaran Ya, firman Tuhannya ya? ya, jadi benar seperti yang Yesua share ya, kita mesti fokus kepada Tuhan dan juga menghormati Roh Kudus yang sudah tinggal di roh kita. Jadi kita tuh punya roh Allah yang berkuasa di dalam roh kita, tinggal kita mensubmitkan dipimpin roh sehingga kita tidak lagi ingin dunia, tapi kita memang dikuasai oleh roh. Sampai kita bisa masuk menikmati Tuhan. Kalau kita sudah dapat kenikmatan yang sejati, kita nggak gampang ketipu sama kenikmatan yang palsu. Yes. Ya itu sih. Oh, Ya, itu. luar biasa. Makanya dengan orang banyak berdoa, baca firman, mesbah koram deo, pasti kita tidak lagi gampang tertarik, tergoda sama hal-hal kedagingan kita. Gitu. Yep. Jadi harus ada penggantinya sih kalau cuma kayak nyangkal diri, salib, tapi nggak ngalami Tuhan, itu berat banget itu. Betul. Ya. Jadi kita harus ngalami Tuhan, sampai enjoy Tuhan, akhirnya kita otomatis nggak senang lagi yang palsu-palsu gitu. Yes. Yes, gitu deh. Ya, jadi jangan menyukai yang palsu-palsu nih pesan dari Pak Budi ya. Ya.
Oke, Thank you, thank Pak you Budi. Pak Budi. Ya. Ya. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, dan kita mengundang juga buat Bapak Ibu, saudara-saudari untuk yang ingin dilayani dalam breakout room ya. Mungkin ada yang tadi belum dengerin, oh apa sih itu breakout room? Kathleen bisa jelasin nggak sih Kathleen? Breakout room itu apa sih Kathleen? Ngapain kita di breakout room? Ya, jadi di breakout room udah ada tim kita sama-sama, kita mau kenal Bapak Ibu Saudara lebih lanjut lagi, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit, dan kita juga apapun sih yang bisa kita bantu untuk Bapak Ibu, bantu didoakan, bantu. Pokoknya kita sebagai satu tubuh Kristus mau sama-sama mendukung Bapak Ibu apapun itu. Ya. Jadi untuk lebih personalnya bisa ngobrol-ngobrol di breakout room kayak gitu. Oke, jadi silakan Bapak Ibu tuliskan nama, kemudian ingin dilayani apa, dan tuliskan umum atau youth, karena malam hari ini juga spesial, ada teman-teman dari youth juga ya Kathleen ya, yang siap melayani teman-teman Yes. anak-anak muda. Ya. Oke, ada pertanyaan kah? Silakan kita cek dulu ya Kathleen ya. Adakah Bapak Ibu yang punya pertanyaan? Silakan ya. Malam hari ini kita open buat pertanyaan seputar penyembahan ya, atau ada hal-hal lain yang mungkin Bapak Ibu masih penasaran, belum mendapatkan jawaban ya. Kita akan membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu supaya nggak gundah gulana ya Kathleen ya. Betul. Iya. Pas bisa Oke. bertanya langsung nih sama Kak Yeshuanya yang biasa kita cuma bisa lihat dari rekaman di YouTube, ini bisa ada sama-sama kita hari ini, jadi bisa kita langsung bertanya. Iya. Oke. Ini mungkin Pak Budi ya. Pak Budi lagi, Pak Budi boleh dibantu, ada yang bertanya. Ini ada dari Bapak Nova dan Ibu Liana. Siapa sih Allah Tritunggal itu? Ya Pak Budi ya, boleh bantu. Ya, ini kayaknya mesti jawabannya panjang, mendingan kita masuk breakout room kali ya. Oh iya, baik ya. Bapak Novan boleh Eh, dibantu co-host ya. iya. Bapak Novan ya, bisa bantu untuk diundang dalam breakout room. Ya, nanti akan dijelaskan sama Ya, teman-teman ya, Novan Liana SMD Kaltim. Ya, terima kasih buat pertanyaan, nanti dibantu sama teman-teman co-host di breakout room. ya, Ya, itu lebih oke. baik ya. Kathleen ada pertanyaan, boleh Kathleen dibantu bacakan? Ya, ini ada pertanyaan berikutnya. Cara tahu suara Tuhan gimana ya, Kak? Mungkin untuk Pak Budi juga, silakan. Ya, jadi memang kita ini harus belajar melatih kepekaan untuk menghargai, menghormati Roh Kudus yang tinggal di dalam roh kita. Jadi kalau kita biasa intim nyembah, maka pasti kita lebih peka ya. Yesua mungkin punya pengalaman ya pasti ya. Kalau menyembah kepekaannya juga kita akan lebih baik, dan kita coba rajin bertanya sebetulnya. Tuhan, apa yang kau inginkan Tuhan? Jadi kita rajin bertanya, dia pasti juga akan berbicara gitu. Seringkali Tuhan itu bahkan lebih aktif mau berbicara daripada kita mau siap mendengar. Jadi jangan kebalik ya, kayak Tuhan itu pada bisu, Tuhan malas ngomong. Enggak, tuh kebalik, Tuhan itu sangat pengen bicara. Cuma kita itu nggak siap mendengar. Contoh aja deh, di dalam gelombang udara ini ada siaran radio, siaran TV bukan? Cuma kita nggak bisa dengar karena kita nggak ada receivernya. Tapi waktu kita siapin radio, receiver, kita bisa tangkap itu. Waktu kita buka TV bisa nangkep siaran. Tapi sama Tuhan juga aktif bicara, tapi kita nggak siapin hati kita jadi receiver. Jadi dia bicara kita nggak dengar. Padahal kalau kita siap, dia pasti bicara dan pasti kita bisa dengar. Itu jadi jangan salah paham. Jadi makanya siapkan hati dengan bertanya. Kapanpun kita berkomunikasi sama Tuhan. Bukan pas nyanyi nyembah ya, lagi nyetir, lagi kerja, lagi meeting. Kalau saya konseling selalu saya tanya Tuhan. Dan Tuhan selalu bicara tentang orang yang saya konseling. Apa yang saya jawab, apa saya mesti katakan, Tuhan pasti kasih tahu. Jadi latih dirimu peka dan dia akan selalu menuntut setiap saat. Itu sih, ini mesti keintiman dan latihan aktif ya sama Tuhan, dan selalu pasti Tuhan akan lebih sering bicara dan kita lebih sering mendengar. Begitu sih. Amin ya. Jadi Bapak Ibu siapkan hati sebagai receiver ya. Kalau hati kita belum jadi receiver, kita nggak akan bisa menerima atau mendengar tanya juga. Ada pertanyaan untuk Yesua. Yesua, bagaimana caranya
membawa anak muda, contohnya anak saya yang remaja agar bisa sadar bahwa dia butuh Tuhan, agar bisa sungguh-sungguh di dalam Tuhan seperti Yesua dari Ibu Esther, ya. Kalau dari Gimana nih, aku Yes? sebagai anak yang memang dulu sempat punya hubungan yang cukup apa ya, cukup berantakan ya sama papa, karena walaupun papaku pendeta aku sering berantem dulu sama papaku. Sesimpel mungkin bangun hubungan ya sama anak kita. Ya, aku juga one day akan jadi anak, jadi ini salah satu PR besar yang memang aku terus renungkan. Aku tanya Tuhan juga apa yang aku harus lakukan nanti kalau aku jadi papa gitu. Dan buat aku pribadi yang aku alami adalah gimana aku bisa kenal Tuhan karena aku dikasih tanpa syarat sih, udah. Karena pada saat itu waktu aku SMA tiba-tiba papa aku yang tadinya keras, yang kasar, kalau kalau misalnya aku salah aku bisa ditampar, aku bisa dipukul. Papa aku tiba-tiba berubah gitu. Aku bisa ceritain kesalahanku sama papa, aku bisa ceritain masalahku sama mereka dan mereka nggak menghakimi aku. Di situ aku merasa, di situ perlahan-lahan pintu hatiku terbuka gitu, terketuk dan Tuhan masuk, gak tahu kenapa. Pada momennya Tuhan masuk. Jadi memang tugas kita sebagai orang tua atau mungkin sebagai sahabat, teman, ini berlaku buat semuanya ya. Gimana kita bisa bikin orang-orang sadar bahwa mereka butuh Tuhan, kita nggak bisa. Karena yang bisa bikin itu cuma Roh Kudus gitu. Tapi kita bisa menggemburkan tanah mereka, caranya dengan mengasihi mereka. Karena hati itu kan tanah ya, kita sirami dengan kasih. Tanah yang tadinya kering jadi basah lagi. Dan ketika Roh Kudus masuk, benih itu udah siap dan mereka akhirnya hati mereka berubah gitu. Jadi memang tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sadar kita pengen banget orang-orang yang belum kenal Tuhan tuh mengasihi Tuhan, ya kita kasihi mereka. Aku kemarin kita Eklat baru aja rilis sebuah konten baru ya. Ada talk show, ada konten dengerin dulu itu artis-artis datang buat nyanyiin lagu baru mereka. Kemudian talk show kita undang artis-artis yang di YouTube terkenal gitu kan. Dan ada salah satu artis yang datang, waktu dia datang dia bilang, kita ngobrol-ngobrol, kita tanya ke dia, lu emang nggak capek apa bikin konten terus? Enggak, ya capek sih, tapi gue nggak bisa berhenti karena gue terlalu cinta sama uang gitu. Wah, kalau kalau misalnya udah denger gitu kan pengen banget kan. Lo harus ingat uang itu dari siapa gitu. Wah, langsung kita pengen banget hakimi gitu ya. Tapi ya walaupun ketika denger itu hati aku hancur sih. Jujur hatiku kayak sedih gitu kan. Wow, masih ada orang yang kayak begini gitu ya. Saking cintanya sama uang dia nggak bisa berhenti kerja gitu. Ibaratnya tuh Tuhan tuh ya apa Tuhannya mereka ya uang itu gitu loh. Karena ya kalau gak ada uang tuh mereka nggak bisa gitu. Dan kita follow-followan di Instagram sama artis ini, tiba-tiba kemarin aku dapat notifikasi dia lagi dengerin lagu Saat Teduh. Dan dia bilang thank you yes buat gereja online-nya. Dan itu aku lagi nyanyi lagu apa? Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Di situ dia dijamah Tuhan, dia nangis. Dan kalau aku berlaku seperti orang yang tahu segalanya dan mau bikin dia sadar dengan menegur dia di saat itu, mungkin dia gak akan ngalamin hal itu. Tapi waktu itu ketika ketika aku dengar dia ngomong demikian, aku cuma dalam hati berdoa sama dia, that's it. Dan ketika ngobrol ya, aku nggak menghakimi dia, cuma kasih dia sukacita, kasih dia semangat. Dan pada saatnya Tuhan, memang waktunya Tuhan buat nyentuh hatinya, dia tersentuh. Dan tadinya dia bilang kan bahwa uang itu segala-galanya, tapi lewat lagu itu dia tersentuh dan dia bilang bahwa memang cuma Tuhan Yesus Allah di hidup kita gitu, bukan yang lain gitu. Dan aku cuma bilang, bro, dia kemudian di video-video berikutnya dia nyanyi lagu itu sambil matanya berlinang air mata gitu kan dia nyanyiin. Dan aku cuma tulis, bro, gue tersentuh denger lo nyanyi kayak begitu. Tuhan sayang banget sama lo gitu. Aku cuma bilang kayak gitu, that's it. Dan aku yakin itu sebuah benih yang ditanamkan yang bikin dia tuh sadar setiap waktu bahwa ya Tuhan sayang sama gue tuh butuh dia tuh segala-galanya. Ya memang cara ini kita bikin orang sadar, bikin orang apa ya, aware akan kebaikan Tuhan ya dengan menunjukkan kebaikannya Tuhan. Gitu. Jadilah jawaban buat mereka gitu. Karena kan mereka kan nggak sadar apa yang mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan adalah kasihnya Tuhan. Ya kasihlah kasihnya Tuhan. Anak zaman sekarang susah dikasih tahu, jujur, nggak bisa dikorbahin. Kasihilah mereka, temenin mereka. Kalau mereka masih main game gak usah dimarahin, temenin mereka main game. Kasih nilai-nilai yang baik lewat main game. Kita
Karena ya banyak, salah satu eh, temanku yang udah punya anak juga cerita sama aku, dia bilang, iya nih anaknya kok main game terus gini-gini, bandel gini. I think it's not bandel gitu, itu bukan sesuatu yang bandel ya, mereka memang sedang ada di masa itu ya. Cara kita cuma nemenin mereka dalam hati sambil berdoa aja. Kalau memang kita berasa ada roh-roh game yang bikin mereka terikat, ya temenin mereka main game dan patahkan roh-roh itu gitu. Cara kita mematahkan roh-roh jahat bukan dengan nada tinggi, tapi karena ada kuasa di dalam setiap doa yang kita Yes. ucapkan. Kuasa itu bukan ukurannya dari semakin kencang doanya semakin besar kuasa, ya kagak. Tapi semakin kita fokus sama Tuhan ya semakin kencang kuasanya. Gitu. So, Ya. makanya ketika kita berasa anak kita mungkin sibuk dengan hal-hal duniawi, ya temenin mereka aja gitu, sambil ngomong jangan takut, tenang, ada hal lain loh yang bisa bikin kita lebih happy gitu. Atau bargain sama mereka, oke papa temenin kamu main game ya, habis itu yuk temenin papa doa yuk biar seru gitu. Itu hal yang membuat mereka merasa dikasihi gitu loh. Jangan kita paksa mereka, ayo ikut papa doa, ayo ikut papa doa. Tapi ketika mereka main game, kita nggak pernah temenin mereka. Ketika mereka lagi nonton film yang mereka suka, kita nggak pernah temenin mereka. Gitu. Karena itu yang aku alamin, papa aku temenin aku main game, temenin aku ini, tiba-tiba ya pas lagi papa aku, contoh sederhana nih, aku apa ya, aku itu sering banget males cuci mobil. Oke, tapi papaku suka banget cuci mobil. Gitu. Tapi papaku selalu spend time sama aku. Kalau aku lagi nonton, dia ikutan nonton. Dan ketika aku lihat dia lagi cuci mobil, aku jadi pengen bantuin dia karena ya papaku udah selalu temenin aku. Masa iya aku nggak temenin dia sih? Sesimpel itu gitu loh. Anak tuh pengen ditemenin. Anak tuh pengen apa ya? Orang tua tuh bisa ada di mana dia ada gitu. Ya dengan demikian dia nanti akan jatuh cinta juga dengan apa yang kita suka. Kalau kita suka di hadirat Tuhan, dia nanti perlahan-lahan pasti suka juga masuk hadirat Tuhan. Dimulai dengan Amin. mengasihi dia. That's it. Mengasihi dia. Hmm. Semangat Ya, mengasihi. a really simple answer ya. Kita harus mengasihi. Bagian kita itu pokoknya mengasihi dan berdoa untuk mereka, ntar ada kairosnya Tuhan. Yap. Gitu ya, Kak. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Kak. Kakak sendiri kan kayak banyak melayani Tuhan gitu ya. Tapi pernah nggak sih as a person tuh ngerasa kayak jenuh gitu melayani Tuhan? Pernah ketika aku, yaitu tadi, ketika aku lupa bahwa aku melakukannya bersama-sama dengan Tuhan, aku pasti jenuh. Ketika kita seringkali jenuh ketika kita berasa sendirian. Benar gak sih? Ketika kita merasa melakukan itu sendirian. Nah, ketika kita udah mulai merasa jenuh, yang kita harus lakukan adalah menarik diri, berdiam dan sadari lagi, enggak, aku tuh nggak sendirian gitu loh. Aku tuh lakuin ini bersama-sama dengan Tuhan. Gitu. Ini melakukan hal yang benar ya, yang memang Tuhan mau. Dan itu yang penting sih, makanya kita penting banget untuk, aku suka bilangnya soaking, berendam di dalam hadirat Tuhan. Di mobil kita menyembah Tuhan, dalam arti kita setel lagu-lagu yang mengingatkan kita tentang kebaikan Tuhan, mengingatkan kita tentang kesetiaan Tuhan, yaitu akan membuat kita terus tercharge gitu kan. Entah kita mendengarkan kesaksian, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, ya itu akan membuat kita terus sadar bahwa ya kita selalu bersama-sama dengan Tuhan dan kita akhirnya nggak jenuh. Gitu. Tapi ketika kita melakukannya untuk diri sendiri atau kita melakukannya untuk sesuatu yang lain dan kita merasa sendirian melakukannya, pasti jenuh, pasti malas. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi, ada yang direct message juga ke saya, ada yang tanya, Kak Yesua, ketika nyembah apa sih yang diimajinasikan? Karena saya sulit untuk konsen saat nyembah Tuhan. Gimana caranya supaya bisa fokus saat nyembah Tuhan? Gimana caranya untuk fokus saat nyembah Tuhan? Aku selalu ngebayangin salibnya Tuhan sih, sesimpel itu sih. Salibnya Tuhan. Kalau memang kita susah membayangkan sesuatu, bayangkan salibnya Tuhan. Gitu. Sometimes aku bisa ngebayangin aku lagi ada di padang rumput sama Tuhan, lagi dipeluk Tuhan. Tapi ketika hal itu sulit untuk dibayangkan, yang aku bayangkan dengan jelas ya cuma pengorbanannya di kayu salib. Karena itu alasan kita menyembah adalah pengorbanannya Yesus gitu loh. Itu adalah kebaikan yang konkret, yang mau kita lagi ngalamin hal baik atau hal buruk di kehidupan, ya hal itu yang bisa kita jadikan patokan bahwa Yesus baik gitu. Karena dia mengorbankan nyawanya buat kita. So ketika kita lagi susah fokus nyembah, ingat aja, dia Tuhan yang ciptain alam semesta, yang gak seharusnya mati, mau mati buat kita.
Dia itu bisa memilih untuk menghancurkan dunia dan bikin dunia yang baru, tapi dia memilih buat mati. Bayangin aja itu kayak, wah, kalau bayangin lagi tuh bisa gemes sendiri gitu loh. Karena kalau aku pribadi yang jadi Tuhan, kayaknya males deh turun ke dunia. Dunia ini udah terlalu menyebalkan gitu ya, tapi Tuhan mau turun ke dunia karena sayangnya gitu. Bayangin aja hal itu, kita pasti bilang, Tuhan aku tuh nggak layak. Pasti itu yang kita perkatakan ketika kita nyembah Tuhan. Terima kasih, aku tuh nggak pantas loh, tapi Tuhan mau mati buat aku. Karena apa? Kita membayangkan dia mati buat kita. Kita membayangkan kita mengingat ya, bukan membayangkan. Kayak kalau kita membayangkan kan mungkin ya bisa hal-hal yang tidak terjadi, tapi kita mengingat kembali gimana dia mati buat kita. That's it sih. Oke, luar biasa ya membayangkan Tuhan ya. Kita pengen dengar juga kebenarannya dari Pak Budi ya. Pak Budi, soal imajinasi nih, Pak Budi bisa bagikan nggak tadi pertanyaannya juga untuk meneguhkan Yesua. Gimana tuh Kak untuk nyembah Tuhan supaya bisa fokus, imajinasinya bagaimana sih Kak? Ya, puji Tuhan. Jadi imajinasi itu seperti rahim rohani. Kalau kita mau mengandung nih ilustrasi ya suami istri, pasti sang istri harus berhubungan dengan suaminya kan. Jadi kita sebagai orang yang rindu intim sama Tuhan, rahim rohani kita harus diisi benih. Benihnya itu firman. Jadi kita harus baca firman, lalu kita imajinasikan firman itu gitu. Jadi kalau kita misalnya Tuhan adalah gembalaku gitu ya, itu lagu Sorry suaranya ya. Ada suaranya Pak Budi. Sorry Kak Budi suaranya. Sudah dengar ya? Nah sudah Kak ya. Jadi kalau kita ini ambil contoh mengimajinasikan firman, maka kita contoh Mazmur 23. Kita bisa baca lalu kita bayangkan kita ada di ayat itu. Kita ada di padang rumput yang hijau, bayangin ada taman, lalu kita lagi jalan sama Tuhan. Dia bukan gembala tapi lebih dari itu dia Bapak ya. Dia gandeng kita nikmati begitu. Lalu di padang air, air yang tenang, kita bayangin ada danau. Itu firman yang hidup gitu, dan itu dari firman. Jadi itu bukan hasil ide kita, tapi firman itu hidup. Kita imajinasi adalah alat yang Tuhan taruh di dalam pikiran kita, yang dikatakan pembaruan pikiran. Jadi pikiran kita atau imajinasi kita diisi oleh kebenaran. Karena kita semua pasti punya imajinasi. Masalahnya imajinasinya diisi apa? Kalau teman-teman lebih ngelihat hal-hal yang sia-sia, ya pasti imajinasi dipakai tapi diisinya hoax, tipu daya, dunia, dan segala macam kan. Apalagi pornografi, ya kita malah jatuh dalam dosa. Jadi imajinasi itu alat yang netral, tapi diisi apa? Diisi firman atau diisi hal-hal dunia. Makanya kalau kita mau iman, ya isinya dengan firman. Jadi perenungannya itu mesti dalam dengan imajinasi. Jadi bukan cuma baca teks, teksnya jadi gambar, teksnya jadi video, teksnya jadi kehidupan nyata. Jadi perenungan yang dalam itu baca Alkitabnya nggak usah banyak, tapi setelah dapat satu firman, firman itu direnungin sampai kita alami firman. Jadi imajinasikan firman sampai ngalami sendiri itu firman kayak hidup gitu. Dan saya ada di dalam firman. Contoh lagi, Yesus sedang datang ke Thomas yang nggak percaya. Mungkin kita lagi ragu-ragu, lagi galau. Bayangin kejadian Thomas masih nggak percaya, Yesus bangkit ya. Pasti kejadiannya kita lagi galau nih, ragu-ragu, lagi nggak ada harapan. Kita bayangin kejadian kita sama teman-teman dan saya adalah Thomasnya. Tiba-tiba Yesus tembus kamar saya dan saya lihat Yesus datangi ke saya dan Yesus sodorin tangannya berpegang paku. Waduh, kita bisa hancur hati. Kita ngalami persis ketika Thomas hancur hati lihat lubang paku di tangan itu, dan kita sentuh lubang itu, kita bisa dilawat Tuhan itu. Nah kayak gitu tuh satu perikop itu tapi perenungannya dapat gitu. Nah jadi kalau baca Alkitab tuh harus sampai imajinasi itu sih.
Ya, itu aja tipsnya. Jadi sekali lagi, imajinasi jangan dipakai untuk yang sia-sia, dipakai untuk firman, untuk kebenaran. Thank you. Oke, terima kasih Pak Budi. Jadi kita mesti benar-benar jaga ya apa yang kita lihat, apa yang masuk ke dalam imajinasi kita supaya kita bisa benar-benar renungin firman karena firman itu mesti kita alamin ya. Nah, Pak Budi ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara terus melayani orang yang toksik, yang sangat sulit dikasihi, always negative thinking, curse, sedangkan kita ingin dia merasakan kasihnya Tuhan. Ya, pasti orang ini punya latar belakang yang terluka ya, orang latar belakang seperti yang buruk ya di dalam masa lalunya. Kita perlu dengan empati bertanya dan dia bisa cerita, kita mendengar dengan hati tentang masa kecilnya, masa lalunya. Sambil kita konselor peka apa yang Tuhan mau lakukan. Jadi kita mesti tanya akarnya dari hidup orang ini yang menyebabkan dia begitu. Jadi jangan sibuk dengan akibatnya yang sekarang, tapi fokus kepada akar penyebab dari masa lalunya. Sehingga ketika kita bisa cabut ya, kayak semak duri kalau di Alkitab itu semak duri di tanah hati atau batu-batu di tanah hati, itu kita beres. Makanya benih kasih apapun sama orang toksik atau orang penuh semak duri batu-batu nggak mempan mental tuh benih firman. Makanya kalau orang toksik walaupun dari di gereja hidupnya nggak berubah, ya bahkan bikin masalah dengan banyak orang karena ya tanahnya keras kayak batu atau banyak semak duri nusukin orang ya gimana ya. Makanya kita perlu dengan empati melayani dan semak duri batunya. Ya, jadi teman mau mendengar lalu dengan hati kita ngobrolin masa kecil, masa lalunya, pasti dari ceritanya ada tersingkap luka, ada tersingkap perlakuan yang tidak baik di alam. Itu dia harus sembuh. Nanti kita doain, nah imajinasi lagi. Waktu didoain, biasanya dia langsung di flashback, di rewind video kehidupannya di masa lalu, dan di mana dia luka, itu kayak kejadiannya dia ingat lagi, tapi bedanya Yesus hadir di sana. Yesus ada di waktu itu. Bahkan waktu di rahim, dia mau digugurin. Tiba-tiba dia bisa lihat Yesus pegang dia. Ada di perut mama sedang mau digugurkan. Yesus jagai dia. Dia tidak mati. Nah itu bisa dia lihat langsung. Imajinasinya ngalami Yesus. Wah itu dia sembuh. Itu. Sejak itu dia langsung totally change. Kita harus operasi hatinya. Habis itu temani rawat jalan dengan kompak. Jangan sampai dia jatuh lagi. Istilahnya kalau udah operasi rawat jalan ya ditemenin pendampingan dengan kompak. Akhirnya sampai dia solid foundation lagi. Begitu sih. Yang dibawa aja ke Mesbah Radio, nanti kita doakan, kita layani. Oke. Ya, itu Kathleen. Pak Budi. Ya, pertanyaan ke Yesua lagi nih. Kak Yesua, gimana sih caranya supaya hidup kita bisa menginspirasi orang lain? Saya pengen banget hidup saya bisa menginspirasi orang lain seperti Kak Yesua Abraham. Gimana nih, Yes? Caranya bisa menginspirasi orang lain harus terinspirasi dulu. Kita nggak bisa menginspirasi orang dengan apa ya? Kita ini kan bisa punya sebuah karisma, itu kan lahirnya dari Roh Kudus ya. Itu semua itu inspired by Holy Spirit gitu. Kalau kita nggak banyak orang mungkin kelihatannya menginspirasi secara duniawi, tapi kan kita nggak mau menginspirasi secara duniawi. Kita mau menginspirasi mereka secara rohani gitu ya, secara karakter Kristus gitu. Nah itu semua didapatkan dari Roh Kudus. Jadi kalau memang kita mau menginspirasi ya bergaul karib sama Roh Kudus, terinspirasilah dari Roh Kudus gitu. Dimulai dari terinspirasi dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menginspirasi, memberikan kita pewahyuan, mulainya dari mana? Balik lagi dari firman Tuhan lagi kan, balik lagi ke situ kan. Ya firman Tuhan yang kasih kita inspirasi, kita tahu cara gaya hidup Yesus seperti apa. Ya benar-benar ya output, cara kita bisa mengeluarkan outputnya ya dari input kayak tadi Pak Budi bilang ya, memang jurusnya itu lagi gitu. Kenapa orang-orang bisa kelihatan, kamu menginspirasi sekali. Ya ada sesuatu yang mereka pelajari gitu loh. Ada sesuatu yang mereka masukin, ada knowledge yang mereka dapatkan. Ya kita sebagai orang percaya itu semua didapetin dari pewahyuan Roh Kudus melalui firman Tuhan. Dan kalau teman-teman merasa hidupku kayaknya gini-gini aja ya bergaul karib sama Tuhan, karena ya Tuhan nanti yang akan bikin hidup kita nggak gitu-gitu aja gitu. Tuhan yang akan bikin hidup kita di atas rata-rata. Tuhan yang akan bikin hidup kita menjadi sebuah terang gitu ya. Karena kita adalah terang nih. Cuma
kita tuh kalau aku selalu ingetin diri aku bahwa yes, kamu cuma bintangnya. Terangnya tuh mataharinya tuh Tuhan. Bintang itu kan memantulkan cahaya matahari ya. Ya kalau Ya. kita mau menginspirasi, kita harus dapat cahaya dari sang terang itu, dari matahari itu ya Tuhan. Balik-balik lagi ke sana kok teman-teman. Karena menurut aku untuk jadi inspirasi itu nggak dipaksa, itu natural mengalir, mengalir. Dan tiba-tiba orang melihat hidup kita diubahkan, mereka bisa terinspirasi pengen seperti, contohnya ya pengen seperti Caitlyn, bisa ngalamin Tuhan gitu kan. Karena apa? Karena Caitlyn ya deket sama Tuhan gitu loh. Sesimpel itu kan, gitu. Dan kalau kita mau menginspirasi, kalau kita ketemu orang-orang ngobrolnya jangan ngobrol hal-hal yang tidak menginspirasi gitu. Ngobrolin hal-hal yang baik, yang benar, yang patut dipuji. Yaitu semua kan dimulai dari pikiran kita. Pikirkanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan, yang patut dipuji. Ya, itu mengalir ke perkataan kita, diisi dari firman Tuhan dan hubungan kita sama Tuhan. Gitu. Ya, thank you Kak Yashua. Jadi balik-balik lagi ke imajinasi lagi ya. Eh, jadi untuk kita mau menginspirasi, itu kita harus terinspirasi terlebih dahulu sama Tuhan. Jawaban yang keren, Paul. Dan ini ada pertanyaan terakhir. Seru banget hari ini. Ada pertanyaan terakhir nih untuk Kak Yas. Kak, gimana ya supaya kita anak muda itu nggak mudah jatuh ke dalam dosa? Oke. Gimana caranya? Kan tadi kayaknya udah dijawab deh itu caranya gimana. Cara kita nggak mudah jatuh dalam dosa, gini ya, kita itu nggak bisa. Aku selalu membayangkan, bukan membayangkan ya. Apa ya bahasanya? Ini aku percaya nih di dalam pikiran aku selalu taruh ini jadi sebuah belief system. Dosa itu adalah lumpur hisap. Semakin aku berusaha keluar, semakin aku nggak bisa keluar. Cara kita keluar dari dosa hanya pegangan sama orang yang nggak berdosa. Kita semua berdosa, kita semua ada di satu lumpur hisap yang sama. Kita semua saling mendorong, saling menarik, tapi ujung-ujungnya semakin terhisap. Dan yang bisa nolongin kita keluar dari lumpur dosa itu cuma Dia yang tidak berdosa. Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau gak berdosa, mau bebas dari dosa, pegangan terus sama Tuhan. Gitu. Karena perjalanan kita itu bisa dibilang tracknya, jalanan di dalam kehidupan ini banyak lumpur hisapnya. Kita sometimes bisa jatuh, bisa kesandung, nyemplung. Dan cara kita balik lagi ke track yang benar supaya kita bisa jalan lagi sama Tuhan ya pegangan sama Tuhan. Jadi tiap hari pegang tangannya Tuhan. Terkoneksi sama Tuhan. Cuma itu doang caranya supaya kita bisa tidak terikat dengan dosa. Supaya kita bisa lepas dari dosa. Gitu. Kalau kita di luar Tuhan, ya udah. Aku selalu pegang itu sih. Pokoknya kalau kita di luar Yesus pasti gak bisa buat apa-apa. Udah pasti jamin. Udah kita pokoknya pegangan aja sama Tuhan setiap hari. Datang sama Dia. Nah, yang jadi masalah adalah banyak orang ketika berbuat dosa malah takut datang sama Tuhan. Salah. Ketika kita tahu kita sedang jatuh, justru kita beraniin diri datang. Karena ketika kita takut, itu kebohongan iblis di sana masuk ke dalam hati kita. Oh, gak layak kamu Tuhan, kamu terima kamu. Ya emang kagak ada yang bisa, ya kita gak akan pernah layak gitu loh. Yang bisa layakin kita cuma Yesus gitu. Dan puji Tuhan darah Yesus tercurah buat kita. Setiap kali kita jatuh, kita bisa datang sama Dia tanpa takut. Jadi jangan dibohongin iblis. Ingetin diri kamu kalau aku berdosa hari ini, aku mungkin lakuin hal-hal yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Aku harus balik sama Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa pulihkan aku, cuma Tuhan yang bisa bebasin aku, cuma Tuhan yang bisa menguduskan aku. Firman Tuhan, hadirat Tuhan, dah itu aja. Mau apa lagi, ya kan? Itu yang segalanya yang kita perluin cuma itu, Tuhan. Wow, amazing. Makin malam makin rame nih, Yes. Sorry ya, nggak apa-apa ya, kita bacakan dulu ya, Yes ya. Masih ada yang penasaran dengan beberapa pertanyaan. Coba kita bacakan ya. Dari Ibu Ane, bagaimana sih cara ngadepin jika masalah, jika saya baca Alkitab bukannya dapat firman, tapi penolakan dalam hati. Atau banyak hal yang kebalikan dari firman. Dari pengalaman Yesua gimana nih, Yes? Aku mulai self-talk sih kalau kayak begitu ya. Mungkin kalau kita masih susah buat self-talk karena kita pribadi kan apa ya, ibaratnya banyak kebohongan dalam pikiran dan hati kita gitu ya. Ya kita harus share sama grup kita, share sama kompak kita, share sama komsel kita. Aku nih kayaknya ada hal yang salah nih.
gitu. Nah, di situ teman-teman yang ada bisa doain kita, bisa kasih kita firman Tuhan yang benar juga, meluruskan kita. Dari situ kita juga pribadi latihan ngomong di kaca, enggak, yang benar itu ini. Firman Tuhan tuh bilang seperti ini, bukan seperti itu. Firman Tuhan tuh bilang demikian. Kasih telinga kita dengar firman Tuhan dari mulut kita juga setiap hari gitu. Lawan. Kan memang firman Tuhan itu pedang ya, untuk kita menempa kebohongan, menempa segala sesuatu yang gak sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Ketika kita udah tahu itu ada hal yang salah, ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong pikiran aku, tolong hati aku mau percaya bahwa firman-Mu iya dan amin, firman-Mu adalah kebenaran, dan apa yang dikatakan oleh firman, yaitu itulah dia isi hatinya Tuhan gitu. Itu yang harus kita perkatakan gitu. Tapi kalau memang ada sesuatu yang memang Tuhan, nanti memang ada sesuatu yang Tuhan reveal, mungkin ada sesuatu yang mengganggu kita untuk kita mengenal Tuhan. Ya kita minta didoain sama kelompok kita doa sendiri juga sama Tuhan. Nanti pasti lama-lama akan dibenahi pola pikir dan persepsi kita tentang kebenaran firman Tuhan itu. Gitu. Dan itu prosesnya bisa langsung berubah, ada yang bisa langsung berubah, ada yang butuh waktu, proses berjalan, terus berdoa, terus disiplin diri memperkatakan kebenaran firman Tuhan supaya telinga kita mendengar, bukan cuma baca terus bubar gitu ya, atau kita jadinya terbawa dengan pemikiran negatif itu, tapi kita harus build pemikiran yang positif dengan kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan juga. Gitu sih. Itu yang aku alamin. Karena ya jujur sebagai anak muda, kita kan gampang banget ya jatuh. Kayak aku pernah jatuh dalam pornografi, berjuang banget gitu. Ya pasti setiap kali jatuh pornografi ada, wah gak layak lu, gak layak lu, gak layak. Udah, Intimidasi ya. iya, udah pasti ada gitu loh. Baca firman Tuhan jadinya takut gitu loh. Bukannya menikmati Tuhan malah jadi ketakutan gitu. Tapi di situ aku melatih diriku ketika aku jatuh, ya aku bilang enggak. Ini bukan Yesua gitu. Yesua yang benar adalah Yesua yang mengasihi Tuhan, Yesua yang sesungguhnya adalah Yesua yang bangkit. Tuhan kasih kesempatan lagi untuk balik. Tuhan kasih kesempatan lagi untuk balik. Ayo datang sama Papa, ayo balik sama Papa. Cuma Papa yang kasih kekuatan. Itu yang bikin kita bisa terus teguh. Dan itu yang aku lakukan. Kalau aku jatuh, aku cuma ingetin diriku, enggak. Ayo pasti bisa balik gitu. Ingetin Tuhan gak nolak kamu, Tuhan gak nolak kamu, yes. Tuhan mengasihi kamu, yes. Itu aku katakan ke diri aku sendiri, Tuhan gak tolak kamu, Tuhan mengasihi kamu. Ayo balik, Tuhan masih kasih kesempatan, Tuhan mau benahi lagi pikiran kamu. Dan di situ aku punya pemikiran yang benar lagi, persepsi yang benar lagi. Gitu sih. Ya, jadi kita lawan sama firman dan kayak bener-bener sangkal diri ya, kayak enggak, ini bukan Yesua, ini bukan Caitlyn gitu. Kita sangkal diri tapi kayak aku tuh ciptaan baru, kita udah menang gitu ya. Dan kita bisa menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian ya. Oke, thank you banget Kak Yeshua. Ini ada pertanyaan berikut nih. Kak, sebagai teenager kan kakak sendiri juga pasti ada keinginan untuk mengikuti keinginan sendiri. Untuk bisa mulai cari Tuhan, step yang kakak lakukan itu apa aja ya? Untuk bisa mulai cari Tuhan, step yang aku lakukan adalah menyadari kasihnya Tuhan. Ya sebenarnya dari tadi kita udah bahas ini juga ya. Sebenarnya menyadari kasihnya Tuhan itu yang bikin kita cari Tuhan gitu. Karena kalau kita nggak menyadari dia Tuhan yang mengasihi kita, ya kalau misalnya aku lihat Pak Kris itu orang yang jahat. Pak Kris itu orang yang kalau tiap datang mintain saya duit, tiap kali datang menebeng pulang, tiap kali atau apalagi tiap kali datang mintain bekal makanan yang saya bawa. Ya pasti saya nggak mau deket sama Pak Kris. Tapi kalau saya tahu Pak Kris itu orang yang kalau misalnya lagi mau makan siang traktirin saya makan, ya kan? Dia tahu ulang tahun saya kapan. Pak Kris itu orang yang kalau saya lagi pusing dia bisa tiba-tiba telepon saya, dia tahu saya lagi ada masalah, dia selalu doain saya pasti mau deket sama Pak Kris. Ya sesimpel itu ketika aku mulai mencari Tuhan itu karena aku sadar Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan itu Tuhan yang mengasihi aku. Makanya kita susah banget deket sama Tuhan kalau kita punya pikiran bahwa wah Tuhan kalau aku gini pasti Tuhan hukum aku. Wah itu udah pasti susah dia deket sama Tuhan. Gitu. Tapi kalau kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu sabar dan mau menemani kita di proses di mana kita akan kembali punya pemikiran yang baik, punya hati yang baru, ya kita pasti mau dekat sama dia karena Tuhan adalah Tuhan yang sabar. Ya, itu yang harus kita taruh di dalam hati dan pikiran kita. Gitu. Ketika Daud merasa diuber-uber sama orang, apa yang Daud lakukan? Daud cuma bilang bahwa Tuhan engkau adalah perhimpunanku, engkau adalah tempat aku berteduh. Ya itu yang harus kita renungkan. Dengan kayak begitu kita akan cari Tuhan. Gitu. Kalau enggak ya, kalau kita lihat, ketika aku susah Tuhan gak ada. Kan Daud bisa aja ngomong kayak gitu kan.
kondisinya dia seakan-akan ditinggalkan Tuhan, tapi dia bilang apa? Enggak, Tuhan adalah gembalaku. Gitu. Itu yang bikin dia cari Tuhan. Karena apa? Dia selalu ingat walaupun keadaan situasi kondisinya kayak begini, aku habis lakuin ini, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan gak berubah karena apa yang kita lakukan. Gitu. Tuhan adalah Tuhan yang sama, dia gak berubah. Gitu. Yang berubah tuh kita manusia, seringkali berubah-ubah, tapi Tuhan gak pernah berubah. Gitu. Kasih karunia-Nya ada, kebenarannya tetap ada, menyucikan kita, menguduskan kita gitu. Nah jadi itu aja yang kita renungin, bahwa Tuhan itu gak pernah berubah. Kalau dia aja udah mati buat aku, masa iya dia nolak aku ketika aku mau balik sama dia? Enggak dong. Makanya datang sama Tuhan. Itu aja, renungin itu aja. Yes. Amin. Renungin bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya ya. Oke, ini ada pertanyaan buat Kathleen. Direct message ke saya nih. Saya mau tanya ke Kathleen. Gimana jika ada anak zaman now merasa nggak butuh Tuhan dan komunitas orang percaya ya. Jadi nggak butuh Tuhan, nggak butuh komunitas orang percaya karena sudah jadi anak orang kaya dan sudah pintar dalam hidup ini. Gimana sih Kathleen? Iya, aku rasa ini jawabannya juga kembali ke yang tadi udah kita bahas ya. Ada hal-hal yang controllable, ada hal-hal yang uncontrollable. Ada hal-hal yang dalam kontrol kita dan ada yang nggak dalam kontrol kita. Dan yang nggak dalam kontrol kita itu ya di bawah kedaulatannya Tuhan. Jadi bagian kita itu kayak yang tadi udah disinggung sama Kak Yeshua juga, bagian kita itu mengasihi, dan kita sebagai imam itu berdoa untuk mereka. Karena nanti suatu saat akan ada kairosnya Tuhan, akan ada waktunya Tuhan, tapi pokoknya kita terus mengasihi dan berdoa untuk mereka. Kayak gitu sih mungkin jawaban aku. Thank you. Oke, thank you. Wah, ini malam yang luar biasa ya. Thank you banget buat Yesua Abraham yang sudah memberkati setiap Terima Bapak kasih, Ibu Pak tubuh Kris. Kristus yang hadir ya. Thank you banget ya. Kita boleh nggak kita kasih icon jempol ya buat Yesua, say thank you banget ya. Oke, thank you buat pelayanannya hari ini. Thank you. Ya, Tuhan yang pakai Yesua bisa menjadi Amin. berkat buat banyak anak muda, bahkan semua orang ya yang dengerin saat teduhnya, terus berkarya melayani setiap jiwa-jiwa ya. Oke. Amin. Nah, Bapak Ibu kita juga masih mau ingetin untuk link kompak ya. Jadi, Koramdeo, Mesbah Koramdeo. Pagi kita ada, bolehkah co-host bisa bantu lagi untuk nampilkan slide-nya? Kalau tadi ada yang ketinggalan ya untuk slide Mesbah Koramdeo-nya. Kita ada dari pagi, malam ya. Bolehkah dibantu untuk ditampilkan slide-nya? Bisa di screenshot ya untuk link Mesbah Koramdeo. Bapak Ibu besok pagi kita bisa cari wajah Tuhan ya dalam Mesbah Koramdeo untuk kita bertemu Tuhan, kita menyembah Tuhan, dia masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita akan semakin dikuatkan, kita semakin intim dengan Tuhan dalam Mesbah Koramdeo. Ada banyak orang yang mengalami pelepasan, ada orang yang mengalami pemulihan, sakit kanker sembuh, ada yang mengalami sakit COVID sembuh juga ya. Jadi alami lawatan Tuhan, alami jamahan Tuhan dalam Mesbah Koramdeo. Ya, setiap hari 5:45 pagi sudah buka linknya ya. Kemudian jam 7 malam hari ini link yang sama, ada jam 8 dan jam 9. Bapak Ibu tinggal ikuti setiap jam-jam Mesbah Koramdeo yang Bapak Ibu bisa ajak teman-teman, sahabat baru ya untuk bisa ngalamin Tuhan sama-sama. Nah, kompak juga sama ya Bapak Ibu, silahkan di screenshot juga untuk kompak ya, mau belajar kompak bisa screenshot. Besok kita ada kompak juga setiap hari ya. Silakan Bapak Ibu yang wanita dengan wanita, yang pria dengan pria bisa di screenshot juga ya. Nanti Bapak Ibu bisa belajar apa itu kompak dan bagaimana kita tinggal dalam kompak, yang tentunya ada banyak breakthrough yang dialami oleh Bapak Ibu ketika tinggal hidup dalam kompak komunitas sepakat ya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada yang dari luar Jakarta juga, bahkan luar negeri ya. Terima kasih. Nah, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Yesua, terima kasih Kathleen juga ya. Oke, thank you buat semuanya. Kita mau ya sama-sama tutup dengan doa. Kalau kita sudah mengawali dengan doa, kita mau menutup dengan doa ya. Kita undang Pak Budi Setiawan ya, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau memakai anak-anak muda dari sejak muda boleh mengenal Tuhan, boleh menyembah Tuhan, dan boleh Tuhan mengalami hidupnya yang diampuni, hidupnya yang diselamatkan, hidupnya yang diubahkan Tuhan, dan bahkan memberi hidupnya untuk mengasihi dan melayani Engkau ya Bapa. Kami mau Tuhan, generasi muda boleh bangkit Tuhan, di masa-masa di zaman akhir ini menyelamatkan generasi yang terhilang ya Bapa.
Karena kami tahu begitu banyak anak muda yang sudah tidak percaya Tuhan, yang hidup dengan dunia ini ya Bapa. Kami ingin Tuhan diselamatkan generasi ini ya Bapa. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, kami rindu mendekatkan diri, menyembah intim dengan Tuhan, sehingga kami boleh tahu apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan setiap kami. Berkati Tuhan, komunitas Mezbah Koram Dio ini dan tubuh Kristus boleh bersatu di dalam menyembah Engkau, di dalam Tuhan saling membangun, dan kami boleh saling memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Engkau. Kami bersyukur Bapak, berkati Yesua, berkati Kathleen, Christian, dan teman-teman yang sudah merancangkan semua acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.